di kegiatan hari ini saya kebetulan mendapatkan modul 4 ya. Oke, Bapak Ibu sudah mendownload semuanya modul 4. Kegiatan belajar 1 tentang manajemen bandwidth, kegiatan belajar 2 tentang VLAN dan routing, kegiatan belajar 3 administrasi sistem jaringan, kemudian kegiatan belajar 4 sistem keamanan jaringan. Ini keempat kegiatan belajar atau modul ini Bapak Ibu, ini sebenarnya ini ya, kalau di pelajaran satu tahun ajaran Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu berasal dari SMK mungkin sudah tahu ini. Dan kalau di perkuliahan kami ini ada sekitar 2 semester nih Bapak Ibu, dan ini harus kita selesaikan dalam 1 hari. Sehingga memang harapan kami, karena juga modul ini jauh-jauh hari sudah di-share, Bapak Ibu diharapkan sebelumnya sudah membaca ataupun mengetahui ya. Dan terkhusus Bapak Ibu yang backgroundnya non komputer, ini memang agak rawan dan riskan ya Bapak Ibu ya. Karena di PPG ini kan Bapak Ibu mengikuti program TKI, yaitu Teknik Komputer dan Informatika. Sehingga kurikulum yang harus Bapak ikuti itu adalah kurikulum yang TKI. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, Pak, saya tidak tahu. Kalau orang komputer ini Bapak Ibu, istilahnya orang yang serba tahu dan harus tahu nih Bapak Ibu. Karena kita memang orang teknologi yang mengikuti perkembangan ilmu terbaru Bapak Ibu ya. Dan apalagi materi-materi atau modul ini untuk pendalamannya bisa Bapak Ibu kejar, cari modul-modul atau materi-materi yang lain ya. Oke, sebelum saya lanjut ya, karena juga ini pertemuan perdana pertama kita Bapak Ibu, dan mungkin untuk berikutnya di pengembang perangkat pembelajaran ataupun di praktek kependidikan mungkin Bapak Ibu akan ketemu lagi dengan saya, tapi kita nggak tahu penjadwalannya nanti ya. Dan untuk sesi hari ini khusus pendalaman materi ini Bapak Ibu, saya pengen tahu dulu dari berapa ini? Dari berapa orang nih Bapak Ibu? Ini ada yang hadir 24 ya, 24, 25 dengan saya. Dari berapa jumlahnya Bapak Ibu? 31. Berarti ada sekitar 7 lagi ya belum bergabung. Dan mudah-mudahan segera bergabung. Saya pengen tahu ini dari 24, ini yang dari non komputer Bapak Ibu. Non komputer berapa orang Bapak Ibu? Pak Wisnu Ratmaji, ini dari non komputer Pak Wisnu ya? Ya, apa Pak, ini saya non komputer Pak. Apa ininya Pak Wisnu? Saya dulu ngambil elektro Pak. Ya, elektro Pak ya. Kalau ya. Pak Wisnu elektro ke jaringan mungkin nggak terlalu banyak jauh nih Pak Wisnu. Ya. Dulu saya juga jaringan Pak, dapat jaringan. Oke, aman ya. Saya kebetulan Pak Wisnu ini dari elektronika Pak Wisnu. Ya. Karena S2 saya juga, karena kebetulan S2 saya itu komputer dan sertifikat kompetensi saya bidang jaringan Pak. Jadi sekarang ini kan kita selain pendidikan formal, ya pendidikan non formal juga harus kita kejar Pak Ibu ya. Harapan kami juga nanti Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan PPG ini Bapak Ibu mendapatkan tunjangan profesi ya. Tolong kalau memang lulus dan dapat nanti Bapak Ibu jangan dihabiskan. Gunakan juga lah untuk pengembangan diri itu ya. Ya Pak Wisnu ya. Setahun sekali usahakan ikut ya Serkom lah. Tahun ini ikut Serkom bidang ini, tahun besok bidang ini ya. Artinya setiap tahun kita selalu update lah. Baik yang itu kalau bisa dapat pendanaan syukur-syukur Pak. Jika tidak ya mandiri Pak. Karena itu juga pernah saya lakukan. Saya harus lulus ini untuk mengejar ini ya. Karena kan kita mengejar sertifikat yang lain, maka kita terpaksa swadaya. Oke, baik. Yang lain Bapak Ibu yang dari non komputer tapi bidangnya dekat seperti elektronika mungkin nggak masalah ya. Pak Nur Rahman.
Sama Pak, saya juga dari elektro sama dengan Mas Wisnu. Konsentrasi informatika juga. Nah, mudah-mudahan bagus ya, aman ya Pak Nur Rahman ya. Insya Allah. Nah, biasanya orang elektronik kan harus kuat, harus lunak, itu kan larinya ke hardware Pak ya. Hardware dan jaringan itu. Sehingga untuk materi-materi tentang komunikasi data, materi tentang peralatan-peralatan komunikasi, peralatan-peralatan jaringan itu sudah familiar ya Pak Nur ya. Ya sudah. Dan memang Pak, di SMK ini penggeraknya TKI terkhusus yang TKJ itu memang sebagian besar itu yang backgroundnya elektronika Pak ya, sebagian besar ya. Dan lahirnya SMK TI ya, terutama yang SMK yang TI di STM atau SMK teknologi ya itu dari elektronika, elektro itu Pak. Biasanya Pak ya. Baik, yang lain siapa lagi? Pak, berarti Pak Wisnu, yang selebihnya dari komputer semua ya Bapak Ibu. Pak M. Shofi, Pak mohon ditampilkan videonya Pak. Biar pertama kita ini saya dapat juga gambaran wajahnya. Saya khawatirnya Bapak perkuliahan daring ini yang ini permasalahannya adalah jika tidak berinteraksi seperti ini kita tidak tahu dan kadangkala ya ditinggal saja kan. Sehingga untuk proses-proses pendalaman materi ataupun pertemuan yang memerlukan interaksi dan pemahaman ya kita agak susah. Ya Bapak Ibu ya. Karena interaksinya kan Bapak Ibu bertanya ataupun berkomunikasi, saya menjelaskan, mengomentari dan mengevaluasi kan. Saya menjelaskan, mengomentari bisa, cuma mengevaluasi saya nggak bisa. Bapak serius nggak? Kadang-kala ada kelihatan serius, ternyata nggak serius juga. Ya Bapak Ibu ya. Kalau di perkuliahan reguler Bapak Ibu, saya kan kebetulan mengajar juga di jurusan dan di prodi ya. Saya kebetulan ketua program studi informatika Pak. Dan 2 tahun yang lalu juga saya pengelola PPG ini Bapak Ibu. Mungkin pengalaman-pengalaman ininya juga nanti kita share Bapak Ibu ya. Terakhir yang sebelum daring Bapak Ibu itu masih saya dan alhamdulillah tingkat kelulusan waktu itu lumayan tinggi Pak. Hampir 90%, 87% ya untuk yang informatika TKI. Walaupun itu campuran, ada yang dari TIK, guru TIK, yang backgroundnya non komputer dari TP ya, mohon maaf, dari teknologi pendidikan itu banyak kemarin. Ya karena luring dulu itu kita bisa pendalaman materi dan 1 minggu kita kondisikan ya alhamdulillah Bapak Ibu. Hampir ya 80 waktu itu lulusnya 87% sekian. Tinggal yang 1,3 itu ya tidak hanya dari itu dari komputer pun banyak juga yang nggak lulus. Artinya tidak menjamin Bapak Ibu yang background komputer itu pun harus ataupun lulus ya. Tinggal dari kemampuan Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu kisi-kisi ataupun indikator untuk ujian UKG-nya ataupun ujian terakhir nanti Bapak Ibu sudah punya ya. Kalau tidak nanti silakan tanya atau nanti saya share juga lah. Kebetulan terakhir tahun 2019 itu saya masih ikut di dalam tim review ya. Saya kebetulan bukan pembuat modul dan pembuat soal tetapi review ya. Itu tim sekarang ini kan timnya Makassar ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang dari Sulawesi ya bisa kontak-kontak lah dengan dosen yang ada di Makassar ya. Oke, itu informasinya Bapak Ibu. Pak Sofi, nah ini kesimpulannya kayak nggak berada di tempat ini ya. Ibu Media ini dari mana Bu? Media Reza? Dari WNP Pak, mantan. Oh iya. Pantas wajahnya familiar saya. Bukan mantan pacar Bu ya. Mantan Media Reza nih ya. Ini 2010 ya kalau nggak salah ya. 10 atau 2011 Pak. 11 ya. Angkatannya si Umar ya. Sekarang di mana Reza? Umar. Sekarang Reza di SLB 1 Lubuk Sikapin, Pak. Oh, SLB ya. Oke, berarti yang lulusan 2008 ya. 2018 ya. Yang CPNS 2018 itu ya. Oke, alhamdulillah ya. Oke. Irma Isdaryanti. Bu Irma? Iya, Pak. Iya, Pak. Background-nya apa Bu Irma? Saya sarjana komputer, Pak. TIK SMP, Pak.
backgroundnya komputer Pak ya, Bu ya. Iya. Mudah-mudahan tidak Saya tamatan lulusan yang UPI. tahun berapa Bu? UPI tamatnya 2005, Pak. Waduh, udah lama juga nih ya. Iya. Kalau 2005 ke bawah ini teknologi lama nih Pak, Bu ya. Nah, Iya, Pak, iya. yang penting Ibu sudah punya background, sudah punya basic. Ya, tinggal ini aja ya. Ini belajar Iya, ya, aja Pak, sama iya. Meldian Iya, ya. Pak. Sip, Pak. Pak Musmaizar. Pak Musmaizar, panggil Pak Mus ya. Ya benar Pak. Oke, Pak Mus, backgroundnya apa Pak Mus dan sekarang berdinas di mana Pak? 98 saya sempat di UPI dulu Pak, habis itu keluar nyambung ke IAIN Bukit Tinggi Bapak. Bukit Tinggi. Sekarang Ya. dinas di mana Pak? Sekarang dinas di SMA Nur Ikhlas Tanah Datar Pak. Nur Ikhlas Pak ya? Ya. Oke, baik Pak. Berarti background Bapak kan sudah pas tepat ya. Insya Allah. Komputer, pernah pendidikan komputer ya memang ini jalurnya Pak ya. Iya, iya. Oke, baik Pak. Terima kasih, Tinggal mengoprek ataupun memperdalam modul, membaca modul Pak. Ya, Karena insya Allah. memang ujian kita kan bukan ujian praktek ini Pak ya, praktis ya, tapi ujian praktek mengajar dan ujian ya dari soal-soal nanti yang akan kita ini kan Pak ya. Iya, iya, ya. Makasih Pak. Oke. Pak Wisnu tadi sudah ya dari elektro. Dinas di mana Pak Wisnu? Saat ini kebetulan saya di SMP Pak. SMP mana Pak Wisnu? Di Jembatan Budaya. Di daerah mana itu Pak? Di daerah Kuta Pak. Oh Aceh ya? Oh ya. Bali ya. Bali ya? Di Bali Pak. Di Bali. Tanya. Ya. Baik Pak Wisnu ya. SMP berarti Pak Wisnu ya? Iya. Baik lanjut Pak Nurmanto. Ya Pak. Background ininya dari mana Pak? Di TIK, Teknik Informatika, Informasi dan Komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya. STTP Jatim 2016. Oke, 2016. Ngajarnya sekarang di mana Pak Nurmanto? Di Lampung SMK? Tengah, SMKS Panguduluhur jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, berarti sudah di jalur yang pas ya Pak Nurmanto ya? Ya. Tinggal penguasaan beberapa kompetensi aja Pak. Kalau untuk kompetensi ininya sudah oke. Oke, baik. Lanjut ya. Pak Mustafa. Sedikit background dan ininya Pak Mustafa. Teknik komputer Pak. Teknik komputer. Eskom berarti ya. Dari Udinus Semarang. Dianus Wantoro Semarang. Oh ya. Tetangga saya waktu S2 Pak. Saya S2 kebetulan di Semarang juga Pak, di Undip. Iya. Oke Pak ya. Oke, baik. Pak Mustafa ngajar di mana Pak? Di SMK Bakti Nusantara Meranggen, Kabupaten Demak. Demak. Bidangnya Kabupaten Pak Demak. TKI ya. Pokoknya TKI lah ya. Multimedia. Oh, multimedia. Sip. Baik, Bu Dian Asmawati. Ya Pak. Oke. Bu Dian? Ya Pak. Saya dari background S1 Sistem Informasi Pak. Ya, SI. Kemudian sekarang dinasnya atau Di SMP Negeri 30 Makassar Pak. Ibu bisa tanya-tanya nanti sama teman dosennya di ini ya. Ini kebetulan tim pengembangnya teman-teman dosen UNM Pak ya, Bu ya. Iya. Kebetulan Saya yang kebetulan penulis sudah kayaknya kali. dosen-dosen UNM semua. Oh, alumni situ ya. Bukan Pak, penulis modulnya kemarin rata-rata dari dosen UNM yang modul Iya. 1 sampai 6. Ibu alumni sana? Bukan Pak, saya dari Oh, STIMIK. bukan. Oke. Kebetulan sempat ke sana juga tapi berhenti. Oh, gitu Bu ya. Ya. Saya sudah beberapa kali di situ Bu dengan teman-teman tim di sana ya. Oke, baik. Lanjut Pak Herman Hardiansa. Siap Pak. Saya sistem informasi Pak. Mengajar mapel simulasi digital Pak. SMDIK, berarti SMK juga Bu. Ya, SMK Pak. SMK. Di daerah Bogor. Oh, Bogor. SMK-nya ada bidang TKI atau ininya Pak? TKJ ada Bapak. Oke. Ya, berarti kan Bapak melintas nih ya.
Kayaknya terkudi ngajarnya. Iya, terkadang ngajar di kelas 10 di jaringan dasar sama sistem komputer, Bapak. Berarti aman, Pak Herman ya. Amin, Pak Bapak. Rianto. Iya, Pak. Pak Rianto, silakan Pak Rianto. Saya dari backgroundnya teknik informatika tahun 2006 di STIMIK Dharma Jaya, Bandar Lampung. Lampung, dinasnya Bu. Dinasnya di SMK 1 Terbanggi Besar. Kalau ngajarnya Simkomdik, Pak. Backgroundnya SMK Terbanggi, Pak. SMK 1. Iya, SMK 1 Terbanggi Besar. Oke. Salam sama Pak Ali, Pak Mukidi Metro ya. Pak Mukidi. Nah, kenal Pak? Jauh sih Pak, kita di Terbanggi Besar, udah beda. Oh iya, kabupaten. Sekarang dia kepala sekolah Terbanggi itu Pak, Pak Ali Rosat ya. Oh, kalau Pak Ali Rosat ya Pak. Ya, nah, itu teman sangkat saya kuliah Pak. Salam ya. Ya Pak. Ya. Oke, baik. Bu Sri Mulyani. Ini Pak Bu Menko ya? Ya. Oke, silakan Bu Sri Mulyani, silakan sedikit profilnya ataupun latar belakang pendidikannya. Bu, suaranya mohon Bu, masih mute. Masih tercentang mute-nya Bu. Lepaskan centang mute. Oh iya, lupa, maaf. Saya dari Jakarta. Ya. Saat ini saya mengajar SMP. SMP. Background Ibu apa Bu? Backgroundnya manajemen informasi. Oh, MI ya, masih nyangkut-nyangkut lah Bu ya. Kalau masih lulusan 2002 Pak. Oh, betul. Kalau SEMI ini kan banyak main di program Bu ya. Masih oke lah, nanti di jaringan dan juga ada belajar itu saya tahu. Karena saya juga pernah ngajar di SI atau MI ya. Oke, lanjut Pak Marhum Fauzi. Oh ya Pak, saya dari Lampung. Background saya sarjana manajemen informatika, lulus tahun 2016. Baru Pak, karena kuliahnya udah punya anak, jadi tahun 2016. Terus ngajarnya di SMK Nusantara Tulang Bawang Lampung. Materinya dulu KKPI Pak, sekarang sudah dihapus diganti TIK. Simdik ya, KKPI. Kalau KKPI di SMK Pak, SMK Pak. Iya SMK Pak, SMK Simdik ya. Simdik itu di kelas 10. Ya. Kelasnya nggak ada SMK Pak ya. Sekarang jadi muatan lokal wajib Pak. Ya, makanya dia. Simdik ya. Simdik di kelas 10 aja, terus kelas 11, kelas 12 sudah beda lagi Pak. Nggak lagi ya? Enggak. Oke, mudah-mudahan di SMK-nya ada bidang TI. TKI Pak Marhum ya. Kalau sekolah saya manajemen bisnis belum buka jurusan baru. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Oke, baik. Nyangkut lah. Oke, baik Bu Dian Lestari, silakan Bu Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari lulusan tahun 2008 Pak, dari Untak ya, Teknik Informatika Surabaya. Tapi saya mengajarnya di SMK Negeri 5 Kota Ternate, jurusan kesehatan, mengajar Simdik. Mengajar Simdik ya? Iya. Di kesehatan ya? Iya Pak, SMK Kesehatan. SMK Kesehatan, tapi ngajar Simdik ya? Oke, Saya. ya. Background Ibu kan komputer, tinggal ini aja Bu ya, meluruskan jalur aja lagi Bu, karena Iya, jalur Ibu sudah ada juga. Oke, baik lanjut Pak Walid, singkat saja, biar saya pengen tahu background Bapak Ibu. Pak Walid Umar, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walid Umar, lulus tahun 2013 di Universitas Negeri Gorontalo Pak. Teknik Informatika. Saat ini mengajar di SMK Negeri Gorontalo Pak. Oh, Gorontalo ya? Iya Pak. SMK Pak Umar ya, berarti udah aman Iya Pak. Di on the track. Oke, baik. Lanjut Bu Bapak Widiantoro. Iya Pak, saya dari Pekalongan. Background saya teknik informatika dari Stikul Bank Semarang. Sekarang ngajar di SMP, mapelnya BKTIK. Oke, SMP ya? Iya. Berarti mahasiswanya Pak Gatot atau Pak Ane? Pak Entot ya? Pak Widianto ya? Pak Entot, enggak tahu Pak.
Saya banyak teman di Kubang itu Pak. Oh, Saya iya. pernah ke sana beberapa kali dan sempat juga. Pak Handoko Pak dulu profilnya. Iya Pak. Oke ya. Lanjut Pak Nafi. Berarti SMK Pak Widianto ya? SMP ya? SMP Pak ya. SMP. Oke. Backgroundnya aman. Silakan Pak Nafi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Malang Pak, Jawa Timur. Background saya dulu sistem informasi di Universitas Tanjuran Malang. Saat ini saya mengajar di SMP swasta di Kabupaten Malang. Seperti itu. Ya. Oke. TIK, bimbingan TIK Pak. Baik, lanjut Ibu Ade Zuhairiyah. Silakan Bu Ade. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Background saya sarjana teknik informatika Pak, lulusan tahun 2009 Universitas Islam Sumatera Utara. Sekarang saya mengajar di SMP Negeri 1 Pangkal Pinang, Bangka Belitung Pak, mengajar informatika. Mata mapel informatika Bu ya? Iya Pak. Oke, mapel informatika. Background Ibu komputer ya? Iya Pak, sarjana teknik. Oke, baik Bu Ade ya. Berarti Ibu Ade backgroundnya oke, mengajarnya informatika ya. Kan nanti ini kan pas Bapak Ibu di pengembangan perangkat pembelajaran nanti agak sedikit penyelesaian ya. Mungkin sudah diceritakan sama koordinatornya Pak Kairi ya. Oke, nanti aja kita bahas. Lanjut, Bapak Niko Dias Taruno. Oke, Pak Niko, ya silakan Pak. Mantap Pak, lintas bidang nih Pak ya. Multimedia iya, jaringan iya. Oke Pak Niko. Baik, lanjut Pak Erik. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat sejahtera pagi Pak. Silakan. Asal dari Sangihe Pak. Background saya PTIK Universitas Negeri Manado, tapi sekarang ngajar multimedia Pak. Multimedia ya. Mahasiswanya Pak Prof. Apa yang baru Prof itu yang dari informatika? Manado Pak Prof. Lupa saya. Udah lupa Pak. Lulusan 2013 Pak. Oh 2013 udah lama ya. Ya, rata-rata kan teman-teman di prodi pendidikan kita sering ngumpul-ngumpul juga, Pak. Oh iya. Oke, Erik ya, salam. Iya Pak, makasih Pak. Lanjut Ibu Mercy. Ya Pak. Silakan Bu Mercy ya. Saya lulusan manajemen informatika dari Stikom Kupang tahun 2005. Sekarang saya mengajarnya TIK di SMP Negeri 1 Kupang. 2005 udah lama Bu ya. Oke, baik. Ya, lama. Berarti background-nya kan komputer juga Bu ya. Oke, baik lanjut ya. Pak Nur Rohman. Saya ngajar BTIK Pak di SMA 1 Kreteng itu Jogja paling selatan Bapak. Itu Jogja ya Pak ya. Iya. Background-nya apa Pak? Background-nya teknik elektro Bapak, konsentrasi komputer informatika. Oke, baik. Lanjut Pak Era, silakan Pak Era. Ya Pak, selamat pagi. Saya Era. Background saya teknik informatika lulusan tahun 2010 dari Unpar, Kalimantan Tengah. Instansi mengajar di SMA Negeri 1 Marikit, ngajar BKTIK. Oke, background-nya berarti aman Pak ya. Oke, baik lanjut Pak Wahyu Pangesti. Background saya TIK, lulusan 2010. Saya mengajar di SMA 1 Bengkayang di Kalimantan Barat. Oke, Pak Wahyu ya. Iya. Oke, baik. Lanjut dari alumni mana Pak Wahyu? Saya di UTY Pak, Yogyakarta.
Oh, Yogyakarta. Oke. Asli orang Bengkayang, Pak Wahyu? Iya, Bang. Asli orang Purworejo, Pak, Jawa Tengah. Oh, Purworejo. Oke, baik. Lanjut Pak Mardi Utomo. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Mardi. Saya waktu itu kuliah di manajemen informatika di Gunadarma. Jangan tanya lulusannya Pak, depannya masih 19. Iya. Saya ngajar di SMK Cahaya Sakti, jurusan multimedia. Ini sebetulnya juga nyasar Pak ngajar. Jadi dulu nggak pernah punya kepikiran ngajar, jadi kerja di perusahaan dan anehnya setiap perusahaan itu PHK akhirnya terpaksa masuk ke guruan. Ya, jangan terpaksa Pak ya kalau sekarang Pak. Ya terpaksa. Sekarang udah nggak terpaksa, udah menikmati sekarang Pak. Benar Pak. Kalau kita menikmati mengajarnya enak Pak. Ya. Tapi kalau terpaksa tersiksa gitu Pak. Dan ternyata ngajar itu nggak ada istilah kata perusahaan gede aja bisa jatuh, tapi kalau guru nggak ada jatuhnya Pak, bener. Oke, baik Pak Mardi ya. Ya, makasih Pak. Oke. Baik, lanjut Pak Muhammad. Silakan Pak Muhammad. Baik Pak, saya dari Banda Aceh Pak. Ya. Backgroundnya teknik informatika. Mengajar sekarang di SMP swasta di Banda Aceh, Mapel TIK. Nah, kalau background nyaman Pak ya, Pak Muhammad ya. Oke, baik, lanjut Bu Filia. Ya, Bapak, saya dari STIMIK Wera di Jakarta. Saya backgroundnya sistem informasi, dulu sempat mengajar SMK, KKPI, kemudian pindah tugas, sekarang jadi guru SD, Pak. Guru SD. Iya. Ini pindah tugasnya ceritanya gimana Bu? Memang pindah. Itu karena kan honorer di sekolah dasar negeri, jadi nggak boleh double job gitu Pak. Jadi gitu. Aja ya. Oke, baik. Lanjut Pak Leo. Assalamualaikum. Assalam. Saya backgroundnya sistem informasi. Sekarang ngajar di SMA TIK dari STMIK Indonesia Padang. Saya dari Payakumbuh, Pak. Oh ya. Oke, baik Pak Leo ya. Lanjut Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Pak. Untuk saya dulu kuliah di Amik Veteran tahun 1992. Jadi lebih awal dari Pak Tomo ini. Kemudian saya transfer masuk S1 Teknik Informatika tahun 2002. Nah, kalau dulu kuliah saya zamannya Basic 1, Basic 2, COBOL, Fortran. Terus masuk kuliah S1 ketemunya pemrograman berat nih Pak. Jadi sudah tua. Makanya kalau untuk pemrograman saya agak lemah nih Pak. Gitu. Jadi saya mengajar di SMA Negeri 1. Gimana? Jangan salah Pak Bayu. Zaman-zaman 90-an tuh Pak Bayu itu kita programnya betul-betul program dasar betul Pak. Saya kebetulan angkatan itu juga Pak, angkatan masih komputer 286. Ya, Pak. Saya masih pakai XT Pak. Ya, masih pakai 80 ya. Iya, ya. Kemudian saya mengajar di SMA Negeri 1 Bobotsari, kabupatennya Purbalingga. Seperti itu. Timur, jadi kecamatan, kota pegunungan ya, daerah pegunungan Pak. Seperti itu. Untuk satunya saya di STEMIK Widya Utama. Oke, baik Pak Wahyu. Lanjut Bu Umi Hamidah, terakhir. Ya, selamat pagi Pak. Saya dari Mojokerto. Background saya itu teknik informatika. Sekarang ngajar di SMK jurusan TKJ. TKJ ya, berarti aman ya. Oke, sebagian besar backgroundnya bagus Bapak Ibu. Bagusnya maksudnya masih di bidang yang ini ya, bidang yang sama atau bidang komputer. Ya. Mengajarnya beragam-ragam, artinya Bapak Ibu punya basic kemampuan yang bisa dikembangkan di bidang TKI ini, baik itu programming, jaringan maupun multimedia. Ya, kalau programming ini kan istilah kitanya Bapak Ibu ini
orang-orang yang membutuhkan logika yang bagus Bapak Ibu ya. Memang program ini kan isi kepala kita yang diminta. Kalau di jaringan ini adalah ya teknologi, penguasaan teknologi Pak. Ya Pak Wahyu ya, Pak Mardi. Betul-betul kita semakin banyak kita mengoprek, mencoba, mengkonfigurasi, semakin bagus wawasan dan pengetahuan kita. Kalau bidang multimedia ini kan ya larinya ke desain ini ya. Desain dan ya inilah apa namanya memang banyak mencoba dan mengerjakan proyek-proyek bidang multimedia. Oke, baik. Pak M. Sofi Yudin berarti nggak ada ya? M. Sofi bisa mendengarkan? Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri. Kita dari berbagai macam daerah Bapak Ibu ya. Dari timur ada, dari barat pun ada. Mungkin saya perkenalkan diri Pak juga Pak Bapak Ibu. Saya dari tengah Bapak Ibu. Saya mungkin satu kampung dengan Pak Wahyu Pangesti tadi Pak. Saya kebetulan dari Pontianak Pak Wahyu. Terdampar di Sumatera Barat. Ya sama-sama orang Barat Pak. Ya. Sama-sama terdampar, Pak. Kalimantan Barat merantau ke Sumatera Barat. Nah, kan orang Barat, Pak. Oke. Kalau background saya S1-nya Pendidikan Elektronika, S2 saya komputer, Pak. MKOM ya di Sistem Informasi. Sekarang sedang S3, Pak Ibu. Oke, baik. Pada topik kali ini, pada modul 4 ini Bapak Ibu, silahkan cek ininya Pak Ibu ya. Cek modulnya seperti yang telah disampaikan tadi. Modul 4 ini ada 4 kegiatan belajar atau 4 materi pokok yang akan Bapak Ibu pelajari. Pertama itu tentang manajemen bandwidth, yang kedua itu tentang VLAN routing, dan yang ketiga administrasi sistem jaringan, yang keempat sistem keamanan. Yang seperti saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, kalau kita jabarkan materi ini rasanya 3 jam 4 jam waktu yang disediakan kita nggak cukup ya. Saya mungkin sifatnya nanti kita share aja ya. Saya yakin Bapak Ibu banyak juga yang punya pengalaman bagus ini. Ya, seperti Pak Mardi Utomo sudah malam melintang di industri Pak ya. Mudah-mudahan industrinya industri komputer Pak. Jadi teknologi ini ya mungkin teknologi yang sudah. Tetapi untuk KD ataupun kegiatan belajar 1 ini lebih banyak ke konseptual Pak ya. Bapak Ibu ya. Ke konseptual. Apa dan bagaimana tentang komunikasi data, di sini dijelaskan tentang bagaimana bandwidth dan segala macam, itu akan coba kita dudukkan konsepnya dan kita mungkin lebih banyak diskusi Bapak Ibu ya. Yang KB kedua itu adalah tentang VLAN dan routing. Ya, ini mungkin sudah ke ini ya, ke WAN ya, Wide Area Network. VLAN ini kan ya teknik membagi ataupun mengelola jaringan ya Pak ya. Teknik mengelola jaringan baik itu menggunakan virtual LAN ataupun nanti sudah internet working menggunakan router ya. Router baik itu 1, 2, 4 banyak router ya. Yang modul ketiga ataupun kegiatan belajar ketiga itu administrasi sistem jaringan. Di sini lebih banyak ke admin server Pak ya. Halo Pak Ibu, admin server. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang mengajar di SMK TKJ ini sudah umum dan familiar. Karena ini lebih banyak ke konten atau muatan bagaimana menyiapkan komputer untuk keperluan server ya. Mulai dari server dasar, web server, dan untuk kebutuhan berbagai macam aplikasi server ya. Kemudian yang terakhir itu adalah keamanan sistem jaringan, sistem keamanan jaringan. Bagaimana kita mengamankan sistem komputer dan sistem jaringan. Ya. Oke, silakan buka modulnya semua Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Oke, baik, kita diskusi di KB1 dulu Bapak Ibu ya. Dan saya minta nanti kita lebih banyak tanya jawab lah. Saya sedikit share, Bapak Ibu tanya jawab ya, biar kita diskusi saja. Karena untuk mengajarkan, saya yakin Bapak Ibu sudah guru semuanya. Rasanya ya untuk mengajarkan, mungkin Bapak Ibu sudah bosan juga diajar. Tetapi sebagai sharing knowledge atau sharing pengetahuan, ya kita ini aja lah ya. Mungkin saya lebih tahu dulu, saya bagi. Bapak yang sudah tahu, ya silakan Bapak juga berbagi di sini biar lebih banyak. Karena kita belajar dari banyak sumber, dari banyak guru kan lebih membuka wawasan kita, Pak. Ya Pak Mardi ya, Pak Wahyu ya. Semakin banyak instruktur yang kita jumpai, semakin banyak variasi-variasi ilmu yang
semuanya mungkin muaranya sama, tetapi cara penyampaian yang membuat pemahaman kita berbeda-beda. Itu ya, Pak, Bapak, Ibu yang lain. Baik, kita mulai dari pemahaman mendudukkan konsep tentang manajemen bandwidth, Bapak Ibu ya, manajemen bandwidth manajemen. Nah, tentu dimulai dari apa dan bagaimana bandwidth itu dulu, Pak. Oke, pada manajemen bandwidth, Bapak Ibu, oke, bisa melihat materi Bapak Ibu? Oke, saya melogikakan ini aja Bapak Ibu ya. Bandwidth itu apa dan bagaimana, dan mohon Bapak Ibu juga nanti inilah mengomentari ataupun oke. Kita mulai dari pokok bahasanya banyak Bapak Ibu, ada 9. Bapak Ibu memahami, menganalisis kebutuhan bandwidth dalam jaringan ya. Konsep dan permasalahan pada manajemen bandwidth, konsep QoS ya, pada manajemen bandwidth, teknik manajemen bandwidth itu sendiri, dan teknik manajemen bandwidth pada router mikrotik. Nah, ini beruntunglah Bapak Ibu yang pernah bermain-main dengan mikrotik ataupun punya sertifikasi mikrotik ya. Karena indikator atau pokok-pokok bahasanya ini ya, ini kayaknya ke mikrotik Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu punya sertifikasi mikrotik MTCNA atau yang basic ya, nah ini sudah cukup lah menurut saya. Tapi sekali lagi ya silakan Bapak Ibu upgrade dan ya pelajari materi-materinya kan tidak terlalu ini. Cuma konsepnya yang kita coba samakan persepsinya Bapak Ibu ya. Baik, saya coba mudah-mudahan waktunya cukup untuk satu pokok bahasan atau dua pokok bahasan Bapak Ibu ya. Kita mulai dari bandwidth sendiri. Ini bandwidth nanti ada 2 nih Bapak Ibu, bandwidth dan throughput. Bandwidth lebar jalur ya, lebar jalur. Throughput itu adalah isi yang melewati jalur. Nah, itu dua kata kunci dua itu. Kalau bandwidth lebar jalur itu dianalogikan, diumpamakan sama seperti jalan atau pipa. Pipa ledeng, pipa air Bapak Ibu. Itu ukuran besarnya penampung. Ya Bapak Ibu, kalau lewat jalan kecil, jalan besar, tentu yang akan membedakan itu adalah berapa banyak objek atau benda yang bisa lewat, mobil yang bisa lewat. Kalau pipa, berapa banyak, berapa maksimum pipa yang bisa dilewatkan. Ya, kalau pipa air. Di peralatan jaringan, bandwidth ini adalah lebar band atau lebar ininya, lebar saluran. Lebar saluran nanti tergantung dengan medium jaringan yang Bapak Ibu gunakan. Medium jaringan yang Bapak Ibu gunakan. Ya, medium jaringannya. Bapak Ibu nanti kalau menggunakan Ethernet yang kecepatannya 10 megabit per second, kemudian fast Ethernet kecepatannya 100 megabit per second, atau gigabyte Ethernet yang kecepatannya 1000. Ya. Kalau Bapak Ibu pasang gigabyte Ethernet ke switch yang kecepatan cuma Ethernet, maka kecepatan maksimumnya bukan 1 giga lagi, tetapi sudah 10 mega. Kenapa? Karena di dalam peralatan jaringan, ya, device atau peralatan itu akan mengikuti kecepatan terkecil. Ya, bukan tertinggi Pak, tapi terkecil. Jadi kalau Bapak Ibu punya laptop atau PC i7 dengan Wi-Fi-nya, teknologinya sudah 802.11ac
atau Ethernetnya sudah 1 giga, Bapak Ibu colokin dengan WiFi di home rumah Bapak Ibu yang cuma maksimum 10 mega, ya sudah, kecepatannya 10 mega Pak Ibu. Ya. Jadi ya peralatan end device istilahnya itu akan mengikuti kecepatan peralatan infrastruktur ataupun ininya. Jadi Bapak Ibu ya harus pastikan kalau Bapak Ibu punya device-nya kecepatannya tinggi terpasang sama device peralatan yang speed-nya rendah ya dia akan mengikuti. Oke. Jadi bandwidth itu adalah besarnya penampang, besarnya besarnya ukuran dari medium penyalur informasi, mediumnya. Ya, dianalogikan di modul ini itu adalah seperti jalan yang 2 jalur, 4 jalur. Ya, kalau Bapak Ibu di Jakarta, Pak ini ya, Pak siapa dari Jakarta tadi, Pak Wahyu atau Pak ini ya. Kalau di Jakarta itu kan lewat tol dengan lewat jalan non tol, ya lebarnya luasnya berbeda Pak ya. Tetapi sekarang tol Jakarta itu kalau pas jam sibuk sama aja ya Pak ya. Sama macet karena trokpotnya ataupun isinya itu penuh. Jadi ya sama aja kecepatannya. Malah lebih lancar yang di luar non tol daripada tol biasanya untuk kondisi-kondisi tertentu. Oke, sedangkan trokpot itu adalah bandwidth yang sebenarnya ataupun datanya, aliran datanya, ya, pipa airnya. Ya. Kalau bandwidth tadi itu adalah penampangnya, kalau trokpot itu adalah isi penampang itu sendiri, isi yang mengalir di penampang. Kalau trokpot itu kalau bandwidth itu jalur jalannya, kalau trokpot itu adalah mobilnya. Berapa banyak mobil yang mampu melewati jalan tersebut, trokpot. Ya, tolong dua ini Bapak Ibu pahami. Ya, kalau selama ini kan kita tahu, bandwidth-nya cuma 100 kilobit per second. Itu bukan bandwidth Bapak Ibu, itu adalah trokpot. Sedangkan bandwidth itu sendiri adalah kecepatan optimal, kecepatan yang dalam satuan waktu. Nah, itu trokpot. Bandwidth itu adalah salurannya. Kalau Bapak Ibu di rumahnya pakai fiber optik, misalkan IndiHome ya, fiber optik, tetapi trokpotnya cuma 10 atau 20 mega. Ya. Saluran Bapak Ibu itu optimal bisa kecepatan maksimum dari bandwidth total medium itu sendiri. Ya, kalau fiber optik mungkin sampai 1 giga ya. Tetapi yang disediakan, yang dipaketkan atau yang diperuntukkan untuk saluran Bapak Ibu cuma 10 mega. Kenapa cuma 10 mega Pak? Kan bisa besar tuh. Iya, karena Bapak Ibu membayar sebesar harga 10 mega. Kan tentu ya segitu dikasihnya. Ya Pak Ibu ya, paham ya? Total maksimumnya Bapak Ibu bisa lebih tinggi. Sampai di atas 100 mega kalau fiber optik ya. Makanya kalau bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan teknologi saluran tembaga, saluran telepon, itu kan kecil ya, cuma 1, 2, 5 mega, 10 mega maksimumnya. Maka di-upgrade lah ke fiber optik. Oke, begitu juga dengan wireless, medium wireless ya. Bapak Ibu kan mungkin pakai teknologi GSM ya, 4G ya. 4G. Itu kan ada kok kecepatan kita berbeda-beda Pak ya. Ada yang dapat 10 mega, 1 mega, 2 mega. Ada yang sampai puluhan mega. Oke. Untuk menguji kecepatan Bapak Ibu sudah tahu ya. Mengetahui bahwa punya Bapak Ibu itu kecepatannya sekian mega. Ya, kita bisa menggunakan tool connection Bapak Ibu ya, tool koneksi. Ya, salah satu tool ataupun tool yang bisa dan memungkinkan Bapak Ibu gunakan itu adalah ya saya biasa pakai speed test saja Bapak Ibu. Kalau di web ya, kalau di Mikrotik itu ada beberapa tool. Nah, Bapak Ibu pakai speed test ini, pakai aja websitenya speedtest.net, kita cek, maka itu akan dilihatkan berapa kecepatan optimal atau throughput speed dari laptop kita hingga sampai ke server ceknya atau server koneksinya. Kalau ini kan ke Pekanbaru. Ini karena untuk Sumatera Barat kan kami kan ke Pekanbaru ini ya Pak. Nah, ini dia. Downloadnya itu sampai 18 mega, sedangkan uploadnya sekitar 3-4 mega. Kenapa lebih besar download pada upload Bapak Ibu? Ya karena ini sesuai dengan paketnya juga Pak Ibu ya.
Ini karena paket-paket koneksinya yang berbayar ya kayak gini Pak Ibu. Download lebih besar dari upload. Ya, maka biasa di dalam ISP ataupun bandwidth management ini 1:5 ini ya. 1 upload, 5 download. Yang bagus itu 1:1 Pak Ibu. Tetapi di provider yang share it atau provider yang kelas-kelas biasa, ekonomis, tentu nggak akan mungkin kita dikasih bandwidth yang rata. Kecuali yang premium ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu berlangganan Astinet atau provider-provider yang premium ya. Itu biasa dapat bandwidthnya 1:1. Ya, tergantung kontrak kita. Kalau kontraknya itu 1:1 ya harus sama ini. Pak, ternyata di kontrak saya 1:1 Pak. Kok masih tidak rata juga ya? Ada beberapa variabel. Ya salah satunya nanti yang akan kita lihat di modul kita ini. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Ya, bandwidth dan throughput. Sudah paham Bapak Ibu? Pak Wahyu, sudah paham Pak Wahyu? Bandwidth, throughput. Jadi istilahnya sekarang jangan bandwidth lagi Pak ya. Bandwidth itu total saluran Pak. Total kemampuan transmisi dari sebuah medium. Oke, Pak Wahyu ya. Oke. Pak Leo, throughput bagaimana Pak? Bisa dijelaskan dikit tentang throughput Pak Leo? Ini Pak Leo sedang santai di pinggir pantai ini Pak. Kalau yang dari yang saya tangkap Pak, itu kecepatan maksimal dari sebuah bandwidth seperti itu Pak. Itu bandwidth Pak ya? Bandwidth, throughput, kecepatan maksimal dari bandwidth itu sendiri. Throughput itu kecepatan optimal Pak, kecepatan yang optimal ya. Persatuan waktu Pak. Ya saat kita ini berapa kecepatan yang kita dapatkan. Itu Pak ya. Sedangkan bandwidth itu kecepatan medium Pak. Ya, kecepatan medium. Nah, nanti kita akan lihat topologi, lihat oh ternyata ini terhubung ke switch yang ini tipe ini laptop kita kecepatan interface-nya segini, nanti dapatnya berapa? Kita akan coba lihat. Ya. Bu Umi bisa jelaskan ke saya tentang bandwidth dan throughput ini Bu Umi? Kalau menurut saya dari penjelasan Bapak, kalau throughput itu ini berapa banyak data yang ditransfer dari sumber ke tujuan. Tapi kalau bandwidth itu kapasitas transfer maksimum jaringan kayaknya Pak. Kapasitas maksimum dari suatu medium Pak ya? Medium Bu ya? Kalau throughput itu kecepatan optimal sesaat. Kecepatan optimal. Sama Bapak Ibu ya? Oke, baik. Oke. Ibu Sri. Gimana Bu Sri? Halo Bu Sri. Halo Bu Sri. Bisa mendengarkan Bu Sri? Ini jaringan saya lagi nggak bagus ini Pak. Kenapa tidak bagusnya Bu? Suaranya putus-putus. Iya, videonya tadi sempat hilang. Penyebabnya apa itu Bu? Saya nggak tahu ini, saya pindah tempat dulu kali ya Pak ya. Itu karena kecepatan bandwidth optimalnya. Throughput iya. Itu masalah itu. Kita kan sedang bicara tentang bandwidth dan throughput nih Pak Bu ya. Oh iya. Pak Walid, ini kenapa ini? Kenapa tidak tampil videonya? Di sini lagi mati lampu Pak. Oh mati lampu ya? Iya Pak. Iya Pak. Jadi saya tethering Pak. Jadi throughputnya terbatas Pak. Untuk dilalui oleh video Pak. Oke baik Pak Walid ya. Oke Bapak udah mulai tahu ya? Bandwidth Pak. dan throughput ya. Nah, Iya, ini Pak. yang banyak salah kaprah kita di orang informatika. Iya. Bandwidth, throughput. Bandwidth itu berhubungan dengan medium ya Bapak Ibu ya. Throughput itu adalah kecepatan sesaat, kecepatan optimal dari suatu koneksi. Ya, bisa ditransmisikan. Oke, baik. Lanjut Bapak Ibu, saya akan coba slide berikutnya. Oke, ini nggak usah kita lihat ya, bandwidth analog, bandwidth digital ini. Oke, di dalam pengaturan bandwidth atau bandwidth manajemen Bapak Ibu,
peralatan jaringan itu, ini perlu kita lakukan. Kenapa? Pengaturan bandwidth ataupun di dalam koneksi di ada sebuah jaringan, Bapak Ibu, komputer ataupun PC itu perlu pengendalian atau pengaturan bandwidth. Kenapa? Agar ya untuk topologi ataupun pemasangan jaringan yang apakah ya seperti ini berbagi pakai atau shared connection seperti ini ataupun beberapa topologi yang lain, itu bandwidth-nya perlu kita atur. Kenapa? Agar satu saluran itu bisa dimanfaatkan secara optimal, atau juga ya masing-masing user itu bisa bisa optimal lah satu pemanfaatan bandwidth. Tidak serta-merta di dalam satu kondisi bersama atau dalam satu LAN hanya komputer tertentu saja yang koneksinya kencang, atau kadang-kala kencang, kadang-kala lambat. Itu Pak ya. Atau si A kok kencang, si B kok lambat. PC 1 bagus koneksinya, PC 2 kurang. Ya sama yang seperti Bapak Ibu rasakan saat menggunakan shared connection menggunakan GSM atau 3G ya, atau menggunakan paket-paket koneksi yang lain. Ya risiko seperti itu. Kadang-kala ada satu masa Bapak Ibu mendapatkan bandwidth yang bagus, kencang, dengan throughput yang ini, kadang-kala ya tidak optimal ya. Oke. Baik. Oke. Di dalam manajemen bandwidth itu bisa dibatasi. Ya. Apa gunanya? Agar terjadi proses pembatasan jumlah data yang bisa dikirimkan dalam satuan waktu. Berarti jumlah maksimum data yang dilewati itu dibatasi. Misalkan ini di satu router dengan penggunaan koneksi, total bandwidth ataupun throughput-nya itu tidak dibatasi, maka dia bisa dibatasi. Misalkan ini upload download-nya cuma dibatasi 10 GB, maka lebih dari itu bisa jadi nanti bisa ya seperti Bapak Ibu rasakan di IndiHome sekarang kan itu ada istilah FOUP ya. Ya, Bapak Ibu, ada FOUP itu total bandwidth maksimum jika melebihi totalnya, maka dia akan secara otomatis menurunkan ininya. Artinya apa? Terjadi pembatasan. Terjadi dihitung ini. Pada router ini akan dihitung berapa total bandwidth yang melewati satu saluran, satu network. Jika sudah melebihi dari yang ditetapkan, maka dia akan melimit. Apakah melimit atau memutus? Nah, tergantung nanti konfigurasi. Oke. Ini dapat dilakukan oleh peralatan-peralatan bandwidth management namanya. Mengatur bandwidth ya. Bandwidth management, pengelolaan atau pengaturan bandwidth. Pada sebuah jaringan yang besar, pengelolaan pengaturan ini perlu dilakukan Bapak Ibu agar ya bandwidth itu bisa teroptimalkan atau terkelola dengan baik atau bisa dimaksimalkan penggunaannya. Jangan sampai nanti misalkan Bapak Ibu punya satu saluran dengan total throughput atau kecepatannya maksimum sekian, tetapi hanya beberapa titik saja yang bisa memanfaatkan. Ya Bapak Ibu ya. Misalkan di sekolah ini ada tamu atau kepala sekolah pengen pokoknya komputer di tempat saya harus kencang. Nah, ya. Maka Bapak Ibu harus memanage atau mengatur pada sisi perangkat bandwidth manajemen, yaitu di router ya. Diaturlah pada satu segmen atau satu network atau satu interface ini kita atur supaya kecepatannya sekian. Pada PC ataupun segmen atau kelompok yang lain kecepatannya sekian. Ya, sehingga saat terkoneksi secara bersamaan ya komputer ini yang kencang, ya ini tidak. Itu bisa kita atur semua. Oke, di dalam manajemen bandwidth itu ada beberapa metode atau variabel yang digunakan untuk pertama limit manajemen atau limit bandwidth istilahnya, itu membatasi bandwidth sesuai kebutuhan dan jumlah pengguna. Ya, misalkan total bandwidth kita 100 mega, saat penggunanya ada 10 maka 100 dibagi 10, atau kita tetapkan saja satu PC itu misalkan 1 mega saja. Itu kita limit secara ini. Kemudian yang kedua adalah metode burst ya.
Jika pengguna tidak terus-menerus menggunakan bandwidth, maka pengguna yang lain dapat ditingkatkan. Nah, ini ya. Misalkan jika ada 10, total bandwidth kita 100 ya. Ada 50 pengguna, maka 100 dibagi 50, dapat rata-rata sekian. Kalau berkurang jumlah penggunanya, maka akan bandwidth yang ini akan dibagi rata lagi, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu. Metode yang berikutnya adalah grouping. Grouping ini metode yang mengelompokkan segmen ataupun interface. Misalkan interface segmen network A 192.168.0.0/24 atau 192.168.1.0/24. Segmen yang 0.0 itu kecepatan maksimumnya interface itu kita kasih misalkan 50 mega. Interface segmen 1.0 kita kasih bandwidthnya 10 mega misalkan. Kita kelompok-kelompokkan, itu namanya metode grouping. Yang keempat, priority. Nah, ini priority ini biasanya adalah metode membagi bandwidth atau bandwidth management yang membuat sebenarnya hampir grouping juga, tapi priority itu adalah berdasarkan IP atau berdasarkan user management. Ya biasanya di beberapa tool user management ini ada ya Bapak Ibu kalau masuk ke WiFi ID ya, WiFi ID atau di beberapa ya kalau kayak kami di kampus di UNP ini ada konfigurasi priority-nya. Kalau itu mahasiswa dapat bandwidth rata-ratanya maksimum misalkan 10 mega. Kalau untuk staff itu misalkan 15 mega. Kalau untuk pimpinan misalkan dapat 50 mega. Di network manapun. Ya, kalau di grouping ini kan berdasarkan kelompok ya, kelompok interface atau kelompok segmen network. Kalau priority ini tidak, ini biasa menggunakan tool tertentu nih. User management namanya. Oke. 4 metode ini. Oke. 4 metode ini yang akan Bapak Ibu temukan dan Bapak Ibu gunakan di dalam manajemen bandwidth. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, 4 metode ini pada paham Bapak Ibu? Maaf Pak, bisa Leo, silakan. Diulang ya. Maaf, bisa diulangi yang tentang bus tadi Pak? Bus ya? Iya. Bus, oke baik. Bus ini Bapak Ibu, ini adalah satu metode bandwidth management. Ya, kalau dari definisinya adalah jika pengguna tidak terus-menerus menggunakan bandwidth, maka bandwidthnya akan diserahkan ke network dan dibagi lagi Pak. Ya. Konsekuensinya kalau bus ini Bapak Ibu, maka bandwidthnya akan turun naik berdasarkan jumlah pengguna. Ya. Bahkan ada satu kondisi ya bus itu kita setting pertama-tama kondisi itu kita dapat kecepatan tinggi, setelah itu turun berdasarkan jumlah ini. Ya Pak ya, berbeda dengan limit. Kalau limit ini kan fix, kita atur per orang ini berapa, ataupun per IP berapa dapat bandwidthnya. Grouping ini pengelompokan, baik itu pengelompokan secara network maupun pengelompokan secara interface. Priority ini kan biasanya berdasarkan ID ya, ID misalkan atau user management. Kalau untuk saya contohkan tadi seperti kepala sekolah itu dapat bandwidth yang maksimum, untuk guru dapat yang di bawah kepala sekolah, untuk murid kita atur sendiri. Kalau bus ini adalah dibagi berdasarkan jumlah pengguna. Ya, jumlah pengguna. Nah, kalau penggunanya misalkan 100 mega, penggunanya ada 50, maka 100 dibagi 50 dapat 2 mega satu orang ya. Oh, rupanya saat bersamaan itu ada yang disconnect atau tidak terkoneksi. Maka secara nanti ada time burst-nya, time burst itu akan menghitung jarak waktunya, kemudian akan diukur lagi. Oh, ternyata usernya tinggal 45, maka 100 mega dibagi 45 dapatlah rata-rata bandwidth. Itu Pak Leo ya. Nah, secara umum kira-kira seperti itu Pak Leo. Secara detailnya nanti tergantung nanti tool yang kita gunakan ya. Ya. Pak Wahyu, gimana Pak Wahyu? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ini kaitan materi yang diberikan Bapak ini jadi mengingat ini untuk yang priority. Jadi ketika tahun 2008 itu sekolah saya ada kegiatan tertentu. Biasanya saya itu meminta ke teman namanya Mas Fiber di Speedy itu minta dibesarkan nanti
Cukup pakai salam tempel rokok Pak paling Pak ini Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, intinya di priority Pak ya, diatur Pak ya. Ya kan Bapak Ibu yang admin komputer nih kan kadang-kala agak-agak jahil nih. Bandwidth sekolahnya 1 giga dipakai sendiri aja ya. Pasti ada yang pakai ya Pak Leo ya. Itu kalau Ya, kami Pak. teman-teman di PTIK di Puskom itu ya juga. Nih lihat nih bandwidth saya dapat 1 giga. Rasanya kalau untuk pengguna biasa dapat 1 giga itu sudah luar biasa ya. Tapi teman-teman di sisi admin ya apalagi perusahaan-perusahaan besar atau kantor-kantor corporate itu kan bandwidthnya sampai 2 ya. Kami di UNP ini Bapak Ibu itu total bandwidth kita 6 giga Pak. Jadi teman-teman admin dapat 1 giga, berarti tidak dipakai, itu hanya sekedar gagah-gagahan aja Pak. Itu bisa. Karena seperti kata Pak Wahyu tadi ya, tinggal kita setting aja dapat bandwidth maksimum 1 giga ya. Ya seperti. Atau untuk keperluan khusus ya. Ya kami dulu juga waktu baru-baru sebelum sekarang bandwidthnya besar Pak, ada kegiatan kita tertentu, telepon orang Telkom, biasa ya Telkom kalau pelanggan-pelanggan corporate itu biasa dapat prioritas Pak. Ya Pak Wahyu ya. Kalau Pak Wahyu di telepon, di salam tempel, bandwidthnya ditambah Pak ya. Oke lanjut, siapa tadi? Oke Pak Wahyu lagi. Jadi gini Pak, ini saya melihat dari 4 metode ini, saya jadi kepingin tahu nih Pak, mungkin teman-teman ada yang bisa membantu mungkin teman-teman ini. Jadi dulu di SMA saya tahun 2008 itu ketika pagi hari itu internet sangat lambat. Malah terkadang di hari-hari tertentu itu misalnya Senin pagi itu tidak connect. Ya. Ternyata itu setelah saya telepon Mas Fiber, itu bilang teman ya, itu rekan yang jaga itu dimarahi Pak. Karena suruh disambung dulu, dipasang dulu. Nah, saya kan berasumsi kalau ada kata dipasang dulu, berarti kan mungkin hari Minggunya yang libur itu mungkin dicabut Pak. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, ini dengan kata kuncinya kan tadi kan disambung dulu gitu ya. Berarti kalau dari petugas yang jaga di hari Minggu itu melakukan seperti itu, katakanlah dicabut dulu, dilepas dulu, diputus dulu, ini masuk nggak Pak di 4 metode ini? Mungkin teman-teman ada yang sedikit membantu ini. Saya jadi ingat itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Sebelum saya jawab Pak Wahyu, tadi ada lagi yang mau bertanya, silakan Pak. Silakan Pak, masih ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Saya baca-baca modul Pak. Di modul itu kan ada pembahasan terkait ada CIR dan MIR Pak. Atau kepanjangannya Committed Information Rate dan Maximum Information Rate. Itu kira-kira Pak dalam kondisi real Pak itu modelnya seperti apa Pak dalam implementasi pembagian bandwidth Pak? Jadi ada bandwidth yang maksimum, terus ada bandwidth yang commit information rate, artinya bandwidth yang kita terima. Itu jadi gimana Pak ketika kita di sisi user Pak? Terima kasih baik, Pak Walid. Iya, Kita tunggu dulu lah Pak Mardi Utomo. Silakan Pak Mardi. Iya Pak, saya mau tanya tuh kan tadi pembatasan bandwidth itu ada hubungannya nggak dengan IP statik atau dinamik gitu Pak? Jadi kalau statik mungkin berpengaruh, dinamik juga berpengaruh ke pembatasan itu Pak. Ya Pak, gitu aja. Oke, baik Bapak Ibu, saya gabung aja ya. Pertama Pak Wahyu Sugiarto ini kan kasuistis Pak ya, dicabut dulu, dipasang lagi, plug and play Pak ya. Kita copot dulu, karena mungkin istilah kami mungkin pagi-pagi ini lelet bandwidthnya belum mandi mungkin Pak ya, disuruh mandi dulu baru dia kencang. Tapi Pak, seharusnya di dalam infrastruktur jaringan itu kan kita tidak boleh ada kondisi down Pak ya, harus real time. Kecepatan juga harus optimal sesuai dengan kontrak kalau kita ke ISP. Maka memang Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memasang peralatan jaringan terutama untuk yang infrastruktur ya, backbone ya, seperti router, modem, itu kan usahakan tidak boleh terjadi loss kontak. Tidak boleh bandwidthnya kita otak-atik, biarkan dia fix. Di sisi user nanti yang di sisi backbone tidak boleh kita otak, biarkan dia fix sesuai dengan kondisi realnya. Maka Bapak Ibu saat
menjadi administrator jaringan, itu pastikan itu dulu Pak. Saya juga sering kan ke teman-teman yang di sekolah-sekolah ataupun beberapa tempat yang saya memasang jaringan Pak. Saya pastikan backbone ini tidak boleh ini Pak, tidak boleh diutak-atik, harus fix dari provider ya, dari Telkom ataupun dari ISP ke sisi kita di backbone-nya itu tidak boleh diutak-atik Pak. Bahkan kita tutup koneksinya biar nanti di router ke bawah baru yang bisa kita. Itu Pak Wahyu ya. Jadi sila-sila dicabut dulu, hidupkan lagi ya, itu ISP-nya nggak boleh sebetulnya Pak. Itu karena itu ada kasus mungkin ya. Kalau ISP profesional seperti Telkom yang IndiHome kata Bapak, kalau IndiHome setahu saya mereka nggak berani seperti itu Pak. Apalagi kita kontraknya bandwidth-nya besar Pak ya, yang corporate. Itu jika bandwidth optimal total yang kita dapatkan, kita terima itu kurang dari yang kontrak Pak, kita bisa komplain Pak. Biasanya kita dapat charge ulang ya. Dan pastikan jika ada keluhan di sekolah atau guru, oh ini bandwidth-nya kok lelet, pastikan di sisi mananya. Apakah di sisi up atau sisi ke providernya itu bandwidth-nya kecil, atau di sisi segmen LAN-nya Pak. Ya Pak Wahyu ya. Mungkin parameter di perangkat router Bapak Ibu atau di mikrotik lah misalnya ya, untuk manajemen bandwidth-nya itu terlalu banyak sintak ataupun ininya, sehingga atau mungkin sudah terlalu banyak perlu di refresh atau di restart ya, mungkin kita restart. Tapi di sisi provider ke ISP secara ini tidak boleh di ini Pak ya, Pak Wahyu ya. Atau mungkin peralatan jenuh kita restart. Makanya di backbone ini Pak, gunakan peralatan-peralatan yang sudah teruji Pak. Jangan routernya Bapak pakai router biasa, yang modem bawaan dari IndiHome ini kan kita maklum juga lah Pak ya. Untuk bandwidth di atas 100 mega biasanya mereka akan bermasalah. Tapi kalau bandwidth 100 mega itu sudah lumayan bagus Pak. Karena buktinya kan dipakai untuk teman-teman di sekolah, untuk UNBK, untuk sekarang ini apa ujian apa? Yang sekarang Bapak Ibu untuk AKM ya? ANBK. AKM untuk keperluan-keperluan yang koneksinya dia perlu sinkron, tidak perlu real time, koneksinya itu masih aman lah Pak. Itu ya. Oke, Pak Walid tadi bertanya ada metode Pak ya. Oke, nanti di seksi berikutnya saya jelaskan Pak Walid ya. Nanti ada beberapa tipe. Sedangkan Pak Mardi Utomo, setting statik dinamik ini kan pengalamatan Pak. Mungkin tidak pengaruh dengan bandwidth Pak. Untuk pengalamatan ini kan sifatnya bagaimana sebuah host atau sebuah PC terkoneksi ke jaringan. Apakah melalui static IP atau dynamic IP itu ya terserah, tergantung dari adminnya Pak ya. Pak Mardi mungkin terkoneksi pakai WiFi sekarang itu otomatis atau dynamic IP ya, DHCP karena dia ada DHCP server. Tapi untuk jaringan-jaringan yang fix, jaringan tetap itu mau nggak mau kita pakai static Pak. Apalagi kalau Bapak menggunakan server ya seperti server AKM sekarang atau server. Iya, nah itu Pak, saya mau tanya itu tidak boleh dinamik. Iya, sebetulnya nggak boleh dinamik Pak. Iya, saya sebetulnya mau tanya itu. Kebetulan kan saya proktor di ANBK ini. Jadi kalau IP itu kadang lari-lari tuh Pak. Jadi kita settingnya juga agak bingung gitu Pak. Ya. Kalau untuk server Pak, server Bapak nggak boleh, IP-nya nggak boleh dinamik Pak. Harus static ya fix. Pak ya. Iya. Karena IP itulah menjadi ID di dalam network yang besar Pak. Padahal kalau tidak semua ISP itu juga punya IP-nya yang itu, kecuali bayar. IP public Pak ya. Iya. Bapak IP public. Kalau IP public Pak, untuk kondisi server kalau Bapak ada domain, itu memang harus punya IP public Pak. Fix IP, tidak boleh tukar. Ya. Tapi kalau untuk keperluan UNBK atau ujian-ujian tertentu ini, mungkin ya nggak perlu juga lah pakai IP public Pak. Karena kan cuma terkoneksi saja kan. Iya. Koneksi, share koneksi, sinkron kan itu saja untuk. Tapi kalau IP-nya perlu ditetapkan dan didata dan diverifikasi Pak, ya memang perlu IP public. Contoh penggunaan IP public ini kan yang domain ya. Misalnya Bapak ada punya server www.pakmardiutomo.com misalkan. Nah, itu ditumpangkan di server Bapak, IP domainnya Bapak beli dan itu ditanamkan ditembakkan ke IP-nya. Itu harus fix Pak. Tidak boleh dinamik Pak ya. Oke. Jadi penggunaan IP statik, IP dinamik ini untuk koneksi Pak. Ya Pak Mardi ya. Baik Pak Nurmanto, silakan Pak. Ya Pak, ini mau bantu jawab pertanyaannya Pak Wahyu.
kebetulan tahun 2008 kami PPL di PT Telkom Kediri, Pak. Jadi secara infrastruktur kami sedikit memahami. Jadi permasalahan yang Pak Wahyu alami di tahun 2008 itu karena memang infrastruktur pada Telkom saat itu belum seperti saat ini, Pak Wahyu. Kalau dulu dalam Telkom satu jalur box itu bandwidth-nya dibatasi. Misal satu kecamatan itu ada 10 giga, tetapi ketika pelanggannya melebihi kapasitas 10 giga, ya seperti Pak Wahyu alami itu. Jadi throughput-nya dibagi, Pak Wahyu. Jadi kecepatan maksimumnya akan nggak maksimal. Tapi ketika di hari libur, hari Minggu itu bisa maksimal karena kantor-kantor banyak yang off. Mungkin gitu Pak Wahyu yang jenengan maksud tadi. Jadi tidak ada hubungan dengan pembagian bandwidth yang disampaikan oleh Pak dosen. Jadi memang itu kondisi infrastruktur Telkom di tahun 2008 seperti itu. Tapi untuk 2015-16 ke sini insya Allah itu sudah tidak terjadi lagi karena memang bandwidth atau kapasitas maksimum di sisi mediumnya Telkom sudah di-up lagi. Terima kasih Pak Dosen. Masih speedy Pak ya? Iya, masih speedy. Ya, Dulu masih speedy itu, Pak. Belum 100% fiber Pak, mungkin Pak. Iya, kalau sekarang kan sudah 100% fiber Pak. Sekarang fiber Pak ya, tergantung paket yang kita minta Pak Walid ya. Kalau Pak Walid punya banyak uang, pakai aja yang paket IndiHome 500 mega, 100 ya. Kabarnya yang IndiHome bisa sampai 500 Pak ya? Kalau rumahan itu nggak bisa di atas 100 Pak, karena takutnya 100. Jadi reseller Pak. Reseller ya? Iya, RT RW Pak. Jadi dibatasi ya? Rumahan ya, Pak. Kalau untuk pengguna end user ya, end user ya, itu memang 100. Iya, kalau corporate itu untuk sekolah di atas 100. Sekolah bisa ya? Tapi paket IndiHome corporate Pak, Pak. Nggak bisa yang biasa lagi. Pak. Iya. Sekarang pakai yang corporate 500 mega Pak. Mari 500 mega. Kalau sekolah memang saya temukan beberapa teman-teman itu bisa sampai 500, tetapi ya IndiHome ini kan masih tergolong yang murah meriah ya Pak ya, karena memang dia bukan 1:1 ininya dan tidak ada IP public Pak ya. Walid ya. Kalau kami ya sekali berjaringan besar lah itu biasanya kan sudah main giga ya seperti 1 giga saja itu biasanya sudah tarik kabel langsung itu Pak dari ISP utamanya atau kantor cabangnya ke kita ya. Iya, Pak. Oke baik. Nah ini banyak yang melambaikan tangan nih. Kita minta dari Pak Budian dulu lah. Silakan Budian. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Saya mau nanya nih berhubungan dengan NBK ya, yaitu AKM. Di sekolah kami Pak, itu kan paket internetnya cuma IndiHome saja. Nah, di situ untuk kliennya sudah kami laporkan sekitar 15 ya, untuk sesinya per sesi 15 siswa. Tapi ditambah lagi Pak. Nah, saya takutnya itu ketika bandwidth-nya yang sudah kapasitasnya sekian itu apakah mampu begitu Pak? Jangan sampai terjadi trouble begitu ke depannya. Seperti itu Pak gitu pertanyaannya. Ya. Nah, ini pertanyaan ke operator UNBK kayaknya Bu ya. Iya Pak. Ibu, UNBK itu kira-kira topologinya seperti ini Bu. Ini ada router ya, router yang menghubungkan internet ke jaringan lokal. Routernya menjadi server sekalian ya. Ya Pak ya, routernya servernya langsung di sini, langsung server aplikasi itu. Setahu saya Bapak Ibu, apakah itu UNBK namanya aplikasi apa yang sekarang ini ujian apa? Ujian penilaian apa Pak? Sekarang ini AKM ya. AKM itu kan bukan full online itu ya? Iya, ada semi online-nya juga. Bukan full online karena dia terdistribusi servernya kan. Ya, benar. Artinya server di sisi internet di pusat di Kemendikbud itu terkoneksi ke server Bapak Ibu itu kan cuma sinkron ini aja ya. Sinkron data, sinkron soal, sinkron ini aja. Setelah selesai sinkron biasanya kan dilakukan H- sekian ya? Iya Pak, ya. betul. Hari ini Pak. Sekarang lagi sinkron Pak. Lagi sinkron ya. Sinkron kita biarkan aja dia sinkron Bapak Ibu, server sinkron. Itu kan sudah nanti sudah full komplit. Dia ideal saja ya.
idle saja. Dan koneksi ke internet tidak perlu continuous, Bu. Kemudian untuk sistem ujiannya, klien itu connect ke server kan, tidak ke internet. Ya. Setahu saya Iya, itu. iya betul. Ya. Setahu Ada saya yang itu topologinya. ada yang online dan semi online, Pak. Iya. Ada yang full online. Rasanya Ada yang sekarang full pemerintah nggak berani ya membuat sistem yang full online, Pak. Karena memang kemampuan saat bandwidth Ada kita pilihannya rata-rata. Kak, saat semi ini ada online pilihan, dan Pak. online. Oh, ada pilihannya. Oke. Iya. Saran saya jangan pilih online, Bu. Jangan pilih online. Ya, amannya itu adalah offline saja. Biar aja sinkron nanti tentatif ya. Waktu tertentu kita kita di sekolah, sinkronkan. Pak. Izin ngomong, Pak. Yang full online, Pak. Ya, silakan Pak Niko. Nah, halo Bapak Ibu, ini kan enaknya ya, kalau kita berkumpul sama, ini kayaknya banyak proktor-proktor ini ya. Jadi cerita pengalaman dan segala macam. Saya memang tidak punya pengalaman langsung di situ, tapi saya sedikit terlibat di UTBK di Perguruan Tinggi, Pak ya. Sama kayak ya, sama lah konsepnya itu kan, ini kan sistem terdistribusi, ya client server ya. Nah, UTBK kan hampir sama konsep UNBK atau yang sekarang ini AKM ya. Itu servernya menjadi center. Tadi pertanyaan Bu ini ya, Bu. Apakah nanti jumlah usernya itu mempengaruhi? Itu tergantung aplikasi nanti, Bu. Setahu saya, secara konsep servernya itu nggak masalah kan. Kalau server itu udah kuat. Ya, aplikasi-aplikasi desktop yang dibangun di sisi di server itu ya harusnya nggak masalah. Mau 540 pun nggak apa-apa, Pak ya. Cuma biasa ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya itu adalah menjaga jangan sampai nanti kecepatan optimalnya menurun. Itu ada. Maka kita ikuti nanti kalau memang dari sisi di pusatnya itu menetapkan satu server itu 14 atau bisa 20 ya silakan, Bu. Tapi ada beberapa teman mencoba ini kan 16 Pak ya, 16 ya. Dicobanya 24 masih running kok, masih oke kok. Ini kan kondisi ini. Tapi sebaiknya kita ikuti Pak. Kita ikuti. Dan inilah ibu-ibu inilah coba tanya-tanya di grup-grup ininya apakah boleh. Kalau memang boleh ya nggak masalah. Tetapi secara sistem nggak masalah Pak, Bu. Ya, Izin nambahkan Pak Dosen. Oke, silakan Pak Nuranto. Jadi gini Bu Dian, untuk sistem ANBK karena kita menggunakan sistem online, jumlah kapasitas klien itu tergantung RAM pada pembagian server yang Ibu lakukan. Jadi ketika komputer server Ibu itu 32 GB, kemudian untuk virtualnya 16 GB, jadi kecepatan klien itu tergantung RAM pada server, bukan tergantung pada bandwidth yang ada di internet. Oh, iya Pak. Karena bandwidth itu hanya digunakan untuk upload sama sinkron atau download soal. Iya. Jadi untuk agar klien cepat terkoneksinya, jadi RAM Ibu di server di up waktu pembagian di virtualnya. Kemudian Pak Niko DNS. Kalau menurut saya DNS itu yang kita pakai hanya ini sih Pak. Ketika kita remote saja kan? Ya. Nah, untuk remote itu memudahkan kita remote. Gitu aja. Tidak berpengaruh pada kecepatan internet. Karena DNS itu kan dynamic name server pada sebuah ID untuk ya. Jadi kita remote di rumah. Kalau kita nggak punya DNS dari pihak ini, kita harus pakai ini daftar di DIN DNS atau apa untuk statiknya. Mungkin gitu Pak, tambahan dari saya. Iya betul Pak Nurmanto. Jadi Bapak Ibu juga harus di materi sebelumnya, di jaringan dengan sesi sebelumnya Bapak Ibu sudah dikenakan IP public, IP privat ya. IP privat untuk segmen lokal, IP public untuk terkoneksi ke internet ya. IP public itu digunakan ya, seperti tadi kita bisa mau meremote. Saya kebetulan ada punya CCTV di rumah Bapak Ibu ya, CCTV. Kan kita kalau pakai IndiHome kan nggak punya IP public ya, maka kita tumpangkan ID-nya ataupun IP-nya ke DNS Pak ya.
ke DNS, kan banyak DNS free yang disediakan. Atau Mikrotik mereka punya ini juga sendiri ya, DNS sendiri ya. Nah, itu yang mungkin bisa gini. Atau CCTV itu punya DNS sendiri juga. Kayak ya beberapa tipe itu adalah. Sedangkan ya tadi Bu Dian, Pak Nurmanto, kecepatan berarti kan aplikasi ini kan tergantung server Pak ya. Karena saya lihat juga server ya tergantung server Bapak Ibu. Kalau server Bapak Ibu tangguh ya misalkan prosesornya sekian core ya kan, kalau yang servernya Xeon itu kan apalagi versi terbaru Pak Nurmanto ya, itu sampai berapa 24 atau 30 core ya. Nah, kalau untuk Windows Server itu sendiri kan paling memakai 2 core atau 3 core kan. Nah, ya selebihnya bisa kita kondisikan untuk aplikasi. Itu juga RAM-nya. Ya RAM-nya kalau seperti Pak Nurmanto bilang 30 GB, wah mantap tuh Pak. Kalau server bantuan itu rata-rata RAM-nya paling kencang 16 Pak ya, 8 atau 16 ya. Ya setahu saya 8 itu Pak. Saya pernah melihat beberapa sekolah server bantuannya 8 GB Pak. Nah, nggak tahu deh tempat Pak Nurmanto dapat 32 nih, mantap ini. Karena kalau beli sendiri Pak Niko ya, RAM untuk server lumayan Bu. Bisa dapat beli 2 PC yang baru itu, 2 all-in-one baru. Iya ya. Itu kemudian ya. Jadi bukan tergantung bandwidth-nya. Ya Pak, terima kasih penjelasannya Pak Nurmanto dan Pak Ahmad. Ya Bapak Ibu diskusi kayak gini nih, buat grup sendiri, diskusi-diskusi. Ternyata banyak proktor di sini, mantap ini. Oke, lanjut. Cukup ya, kita lanjut ke topik kita. Saya mohon izin Bapak Ibu, hari ini sesi pertama kita sampai 9.45, 10 maksimum. Nanti sore sekitar jam 4 kita ulang lagi Bu ya, sesi keduanya. Nanti latihan-latihan modulnya Bapak Ibu baca, sehingga kita ada space waktu, dan mudah-mudahan kuis ataupun ada ujiannya setelah ini ya. Nanti malam kan besok pagi atau nanti malam Bapak Ibu kan ada ujian dulu ya sebelum lanjut ke sesi berikutnya. Ya bisa Bapak Ibu jawab lah. Saya yakin soal-soalnya ya seputar itu saya bilang tadi, Bapak Ibu lihat materinya ya ada di indikator semua. Oke. Di dalam manajemen bandwidth yang sudah kita ceritakan tadi, panjang itu ya ceritanya, sampai ke server dan proktor Bapak Ibu, intinya adalah bagaimana kita memanage bandwidth. Bandwidth kita atur, bandwidth itu kita kendalikan, sehingga peruntukannya itu ya sesuai dengan keinginan kita, keinginan admin ya. Tentu admin ini kan mengikuti ya kalau di sekolah tentu ada aturan SOP-nya di sekolah seperti gimana, atau di perusahaan-perusahaan gimana ya Bapak Ibu. Oke, di dalam pengaturan bandwidth ada beberapa hal yang diperlukan atau konfigurasi yang umum dan sering dilakukan. Nih, QoS, Quality of Service. QoS ini yang sering menjadi parameter ataupun menjadi mekanisme bandwidth ya di dalam, terutama di router Mikrotik nih Bapak Ibu. Ya. Parameter QoS ini Bapak Ibu, ini dia. Ada bandwidth, throughput tadi ya, bandwidth dan throughput, ada jitter, ada packet loss, ada latency. Nah, ini variable-variable dari QoS. Quality of service. Bandwidth itu tadi sudah jelas ya. Total total kecepatan satu medium. Apakah tergantung medium fisiknya atau mediumnya sudah kita set. Throughput ini adalah bandwidth optimal yang kita dapatkan per satuan waktu. Jitter ini adalah parameter Jitter ini parameter ini ya. Ya paket loss dan jitter ini parameter untuk melihat waktu time respon dari throughput kita ini ya. Antara bandwidth upload dan bandwidth download, nanti bagaimana perbedaan. Paket loss ini adalah paket yang tidak error lah, paket loss atau paket error di dalam satu time. Latensi waktu latensi, saya lupa nih Bapak Ibu ya. Kira-kira inilah parameter, tapi yang akan menjadi perhatian kita biasanya itu paket loss ini di dalam satu koneksi ini sudah dijaga betul sama provider, tidak boleh terjadi paket loss. Ya, ini terjadi biasanya untuk kondisi-kondisi seperti dan protokol-protokol komunikasi sekarang ini betul-betul sudah dijaga lah supaya paket loss-nya nol nih kan. Latensi ini berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan saat Bapak Ibu mendownload atau mengirim file
sampai ke server dan sampai ke sisi host OS-nya berapa waktu diperlukan. Nah, itu dia latensi. Oke, di dalam manajemen bandwidth Bapak Ibu, di modul ini di dalam contoh modul ini ya, ini menggunakan Mikrotik sebagai ini ya, Mikrotik sebagai contoh bandwidth manajemennya ataupun tool yang digunakan. Bapak Ibu bisa melihat contoh-contohnya ya. Di Mikrotik itu ada 2 parameter untuk ini. Saya tidak di lab ya. Kalau di lab saya contohkan ini. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ya. Kenapa Mikrotik ini banyak dipakai Bapak Ibu? Sebenarnya kan bandwidth ini kan adalah Linux ya. Sistem operasi Linux yang sudah didesain khusus untuk keperluan routing dan manajemen bandwidth dan service untuk jaringan. Linux ya. Linux yang sudah didesain khusus. Sehingga ya kalau Linux itu kan kita install Linux itu harus jalan di PC, kemudian kita jalan service-nya, jalan aplikasinya, ya tentu dia butuh resource yang besar. Butuh prosesor yang cepat, butuh memori yang besar ya, dan semacam ya. Tetapi Mikrotik itu adalah peralatan jaringan yang sudah didesain khusus. Ya, OS-nya itu juga Mikrotik. OS-nya itu adalah Linux, tetapi Linux yang sudah di custom, sudah di setting betul, desain betul untuk kebutuhan networking. Sebagai contoh, kebutuhan networking yang paling dasar adalah router ya, router. Routernya adalah peralatan jaringan yang berfungsi menghubungkan 2 segmen jaringan berbeda atau 2 kelompok LAN yang berbeda atau 2 atau lebih network ya. Seperti contoh yang sederhana itu LAN dan internet. Internet itu kan dia segmen IP-nya IP publik, sedangkan LAN segmen IP lokal. Maka untuk menjembatani atau menghubungkan kedua segmen atau kedua IP ini diperlukanlah router. Router yang banyak dipakai mungkin ya router yang simple itu kan router seperti TP-Link dan router yang itu ya Bapak Ibu colokin dia langsung share koneksi ya. Tetapi di situ router dia hanya fungsi untuk share saja. Sehingga untuk service keperluan yang lain itu sangat minim walaupun ada beberapa router sudah memiliki. Untuk router-router yang kelas-kelas premium ya router seperti Cisco, Juniper, Ubiquiti dan segala macamnya. Ya tentu dia sudah punya fungsi dan ya fungsi umumnya adalah bagaimana menghubungkan 2 network atau lebih. Atau fungsi umum lain seperti topologi ini ya Bapak Ibu ya. 1 koneksi internet ya, 1 saluran internet itu bisa di-share connection kan, ada berbagi pakai dia. Jadi 1 saluran internet itu bisa di-share karena ada router itu. Ya. Baik itu nanti bandwidth yang koneksi itu kita bagi rata, kita atur dan semacam atau kita share saja. Ya, nanti ada service internet connection sharing di sini ya. Atau service NAT ya, network addressing translation. Nah, router itu fungsi router. Dia men-sharing koneksi kan, berbagi pakai. Dan bagaimana mengkonfigurasi Mikrotiknya? Ya, mungkin kita nggak sampai di mencoba-coba nih Bapak Ibu bisa lihat di ini serasa tutorialnya sangat. Mikrotik ini Bapak Ibu kebetulan router yang agak booming lah ya. Kalau sebelum ada Mikrotik itu kan rata-rata network engineer menggunakan ini ya, menggunakan Cisco ya. Ya Cisco Bapak Ibu tahulah. Satu peralatan Cisco dulu sebelum banyaknya router. Dapat Bapak Ibu beli sebuah mobil Avanza 1 ya. Satu buah router seri berapa itu? Dapat beli Avanza second ya. Tapi semenjak adanya router Mikrotik ini ya, karena Mikrotik ini dia main di semua segmen Pak Ibu. Kalau Cisco itu dia standar aja jalannya kan. Harga low end-nya itu setara dengan itu tadi saya bilang yang low end saja bisa beli mobil second ya. Apalagi yang untuk enterprise atau corporate-nya. Itu harganya miliaran Pak Ibu. Kita dulu di kampus punya Cisco untuk Puskom gitu ya. Harganya hampir setengah M Pak Ibu. Harganya saja, harga 1 perangkat saja. Untuk waktu itu kecepatannya pun 1 gigaan Bu untuk backbone ya. Tapi sekarang 10 giga saja dengan peralatan yang lain sudah banyak murah kan. Ya karena beriring dengan waktu kan teknologi bertambah dan berkembang Pak Ibu. Ya harga peralatan pun kan semakin murah ya. Mikrotik ini kenapa banyak digunakan dikembangkan? Pertama,
Pertama harganya murah dulu Pak Ibu. Karena MikroTik ini dia bergerak di level low end, middle end, dan high end ya. Fungsi servisnya sama. Yang membedakan nanti prosesor dari router itu sendiri, memorinya besar ya untuk kebutuhan ininya untuk corporate lah, untuk band user yang banyak gitu. Tapi kalau fitur-fiturnya sama semua. Fiturnya sama. Makanya mempelajari MikroTik kita belajar yang versi low-nya, yang versi high end-nya juga kita kuasai. Yang membedakan nanti hanya ini aja ya, prosesor dan segala macam. Ya. Dan kemudian ya MikroTik ini fiturnya banyak Pak. Selain fungsi routing, router, dia juga bisa fungsi firewall, fungsi macam-macam ya, tunnel, VPN dan segala macam. Kalau di Cisco itu satu fungsi, satu peralatan Pak Ibu. Router saja kan. Untuk membagi segmen, terpaksa menggunakan suite manajemen ya. Nah, kalau untuk fitur firewall, sendiri lagi peralatannya. Untuk mengkontrol peralatan-peralatan network yang lain atau untuk wireless controller itu biasa sendiri lagi peralatannya. Nah, itu anehnya Pak. Tapi kalau MikroTik dia all in one. Di dalam satu device itu bisa multifungsi, tergantung nanti perangkat pendukungnya aja lagi. Makanya produk ini banyak digunakan karena untuk kita pembelajar yang ya sisanya lah yang low end atau low custom ini Bapak Ibu, itu belajar yang dari yang murah-murah dulu Pak Ibu ya, paham konsepnya baru kita pelajari yang peralatan-peralatan canggih. Intinya kita orang jaringan ini Bapak Ibu banyak paham konsep, paham teknologinya, dan banyak mengoprek. Nah, itu kan, paham konsep, paham teknologi-teknologi yang digunakan, dan banyak mencoba fitur-fitur dari peralatan tersebut. Ya udah, apalagi yang punya pengalaman implementasi kan, nah, itu akan banyak sekali pengalaman lapangan kita temukan. Seperti tadi ya, Bapak Ibu Proktor ketemu masalah ini, servernya ternyata servernya perlu kita custom supaya memori. Betul Pak Nurbanto ya? Ya, kita VM-nya servernya cuma satu, ngapain dibiarkan kita pakai 4 RAM-nya 4 GB ataupun core-nya cuma 1 core 2 core ya, pakai aja maksimum kan bisa di custom itu sebelum Bapak Ibu menjalankan service servernya, VM-nya itu kita custom saja. Nah, naikkan prosesornya, pakai semuanya kan, sisa aja dikit supaya jangan crash nanti ya. Atau RAM-nya, kalau RAM-nya 32, kalau sementara Bapak Ibu udah terpasang 4 GB ya pasang aja 16 atau 20 kan. Nah, sisa aja untuk servernya sendiri, untuk Windows-nya ya. Karena kebetulan yang aplikasi ANBK ini sekarang ini kan dia menggunakan Windows Server ya. Nah, Windows Server kan karena aplikasi desktop agak boros RAM dan processing juga itu kan. Oke, baik. Untuk sampai sesi ini silakan jika ada pertanyaan. Baru 1 kabel Bapak Ibu, belum 3 kabel lagi ya. Ayo silakan. Pak Sofi, silakan Pak Sofi. M. Sofyudin ya dari Brebes Pak. Silakan Pak. Ini kan saya menangani WIP di SMK saya sendiri ya Pak, di SMK 1 Tonjong. Nah itu kan bertahun-tahun itu Pak. Setiap 1 minggu sekali itu pasti kecepatannya itu berkurang sekali, 1 minggu sekali itu loh Pak. Itu pengaruh apa Pak? Apa memang sengaja di Telkomnya seperti itu untuk sekolahan? Sebab saya di rumah juga punya WiFi sendiri untuk rumahan ya itu nggak pernah mengalami seperti itu Pak. Tapi kalau untuk SMK, apalagi ini SMK negeri ya Pak, itu pasti 1 minggunya ada kecepatan yang menurun, bahkan hilang Pak. Itu gimana Pak itu? Padahal sudah komplain ke Telkom, iya. Oke Pak Sofi, Bapak koneksi ke ISP-nya pakai fiber atau pakai WiFi? Pakai IndiHome Pak, WiFi Pak. Pakai fiber ya? Ya SMK Negeri 1 ya. Ya, maksudnya koneksinya pakai fiber atau pakai wireless? Pakai wireless Pak, WiFi biasa ya. Pak, ya kalau kita check and cross check tentu kita lakukan Pak ya, untuk memastikan apakah memang di sisi Telkomnya bermasalah atau di sisi end usernya atau di sisi kita ya. Kalau di sisi providernya ya kita cross check, apakah Bapak ping koneksinya, kita cek lah dulu apakah memang benar dari providernya yang bermasalah atau di sisi perangkat kita Pak. Ya Pak ya. Iya. Kalau memang di sisi providernya ya memang harus komplit. Kalau di komplit ternyata nggak pernah seperti itu Pak. Ya itu kan pokoknya inilah Pak. Kalau memang kondisi ke backbone atau ke ISP-nya bermasalah, tentu di ISP-nya kita komplain Pak.
kita nggak bisa pasti juga ya, karena ini barang buatan manusia ya Pak Niko ya. Iya, heran saya Pak. Di Operatornya juga Telkom manusia. saya sudah konflik ke Telkom, tapi bertahun-tahunnya kayak gitu aja Pak. Gitu. Ya karena nggak ada kompetitor tuh Pak. Nggak Gimana, mau Pak? pasrah aja. Karena nggak punya kompetitor, makanya Bapak pasrah aja itu jadinya. Iya. Tapi kalau ada provider lain, ya komplain sekali 2 kali. Bapak layanan yang berapa Pak? Yang 1 juta, 5 juta, atau 10 juta Pak? Yang berapa itu? Ya saya bayar tiap bulan itu sekitar 3 juta untuk sekolah Pak. 3 juta. 3 juta lebih Berarti lah. yang masih IDHome yang 500 mega mungkin ya? Ya, Iya, iya. IDHome ini kan, dia kan kalau di dalam teknologi jaringan dia kan shared connection Pak. Shared ya. Jadi satu saluran bandwidth besar dibagi-bagi sama Telkom ya Pak ya. Kadang-kala dapat kencang, dapat lambat. Tapi rasanya terakhir ini udah bagus kok Pak. Speednya real kok. Kalau kita ambil paket yang 50 mega, saya sering lakukan cek seperti ini Pak. Saya ping saja, atau di Mikrotik itu kan ada tool menu untuk menguji koneksi. Ya kita lihat aja grafiknya. Kalau grafiknya itu mentok atau rata di 50 mega, artinya koneksi Bapak oke itu. Tapi kalau tidak gitu, ya itu Pak ya. Kalau tidak bisa dikomplain Pak, Bapak sudah lapor nggak mau dan Bapak nggak bisa berpindah ke lain hati, ya pasrah aja lah Pak. Ya Pak Niko ya, Pak Walid. Kita mau komplain nggak direspon kan? Kita lapor pun nggak progres, ya pasrah aja lagi Pak. Ya udah itu Oke, Pak Sofi ya. Oke, yang lain. Silakan, Pak Niko, silakan. Pak Niko, aduh kalau itu kan hal teknis Pak Niko ya, saya kurang tahu juga. Coba Pak Niko konsultasikan ke admin ya. Pertama admin, kedua mungkin Pak Kerinya ya. Saya nggak tahu juga itu. Nah, saya pun hanya bisa mengakses di modul saya Pak. Saya nggak bisa cek modul yang lain. Ya, karena saya di-add di bagian ini ya. Ya Pak Niko silakan kontak Bu Indah ya. Oke, Bu Indah atau Pak ini. Oke Bapak Ibu, satu modul sudah hampir jam 10 ya, 1 KB ya. Nah, jadi memang belajar jaringan ini kalau sudah ketemu topik ngoprek kita nggak ya Bapak Ibu yang biasa ngoprek ini kan ya utak-atik tahu-tahu udah subuh gitu ya. Apalagi orang programmer itu kan. Nah, ya itu tadi ya, memang pekerjaan kita di bagian teknis tapi intinya Bapak Ibu kan sebagai guru ini secara konsep harus paham juga tadi mulai dari bandwidth throughput, kemudian bagaimana parameter-parameter yang ada di dalam bandwidth manajemen dan segala macam, bagaimana teknisnya itu mungkin ya Bapak Ibu cobakan. Di modul ini itu ada tutorial bagaimana Bapak Ibu memanage bandwidth dengan Simple Queen dan Queen Tree ya, dengan Mikrotik, silakan Bapak Ibu ikuti. Dan juga Bapak Ibu, saya coba Bapak Ibu buka websitenya google.com, websitenya mikrotik.com itu ada Wikipedia, wiki ya. Kalau Bapak Ibu bahasa Inggrisnya bagus, di situ ada semua itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan Mikrotik, apapun permasalahannya, konfigurasi ada semua. Ya, misalkan Bapak Ibu mau membuat port forwarding misalkan, membuat server untuk mendapatkan DNS ya, DNS virtual itu. Nah, itu ada semua fitur-fiturnya Bapak Ibu. Memanage bandwidth misalkan, mau manage yang menggunakan QoS tadi atau menggunakan limitnya yang saya bilang tadi rata dan semacam ada semua itu Bapak Ibu. Tinggal ini aja namanya Bapak Ibu coba saja dan di custom saja konfigurasi. Tutorial dan baik itu video di YouTube udah banyak Pak. Kalau di Indonesia ini kan yang untuk Mikrotik ini yang di Jogja ya. Siapa? Apa nama ininya? Bapak yang di Jogja? Siapa yang memegang lisensi Indonesia Mikrotik? Aduh lupa saya namanya. Citra Web ya, oke Citra Web. Nah, silakan Bapak lihatlah. Di situ banyak, mulai dari harga-harga Bapak Ibu bisa mau beli ataupun mau spek yang seperti ini berapa harganya itu ada semua. Ya ada semua. Bahkan tutorial-tutorial
yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk konfigurasi itu implementasi banyak sekali Pak Ibu ya. Ya saya kebetulan kita salah satu mitra dari ini juga nih karena ya Bapak Ibu yang di SMK pasti inilah kampus akademi atau sekolah akademi kan sangat membantu ini siswa kita. Ini Bapak Ibu. Jadi persi yang murahan, yang seri Hublet sampai serti interface, service persi interface ya. Ada yang CCR nih ya, router yang untuk industri itu. Ya ada di sini Bapak Ibu. Sampai tutorialnya ada di sini. Ya untuk mikrotik dasar. Oke baik Bapak Ibu, ya mungkin mohon maaf untuk sesi pertama sampai jam 10 ini kita cukupkan dulu sampai sini, baru 1 KB ya. Mudah-mudahan nanti siang kita diskusi ini aja lah untuk modul materinya Bapak Ibu ini. Saya akan coba arahkan. Iya Pak. Dan saya tidak bergabung di grup ya, WA ya. Atau di e-learning aja Bapak Ibu ini, Bapak Ibu lihat diskusi kita di situ saja di grup diskusi e-learning ya. Karena memang aktivitas Bapak Ibu kan dipantau juga itu. Berapa jam, berapa total waktu yang Bapak Ibu lakukan. Itu kan terpantau itu. Makanya di grup diskusi aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh bahkan untuk load balancing ini ada nih Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu menggunakan 2 ISP. Nah, ini ada nih, lengkap nih tutorialnya. Ini. Ya Bapak Ibu, karena kalau dijelaskan dicontohkan ya nggak cukup saya ini untuk beberapa kali pertemuan ini untuk satu topik ya kan. Tapi intinya adalah di dalam manajemen bandwidth itu ada beberapa pengaturan umum yang sering dilakukan pada perangkat mikrotik itu adalah metode-metode yang ini tadi metode bandwidth Q3 sama simple clean ya. Simple clean Q3 itu konfigurasi yang umum dipakai untuk manajemen bandwidth, baik itu yang bus model atau limitasi atau apa tadi? Yang 4 tadi Bapak Ibu masih ingat? Halo Pak Ibu masih ingat yang 4 tadi? 4 parameter pengaturan limitasi, burst, grouping dan priority ya. Ini 4 parameter yang umum dilakukan di dalam manajemen bandwidth terutama di mikrotik ya. Baik, mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri Bapak Ibu, silakan. Ya, Ibu-ibu, ya silakan banyak diskusi ini kebetulan banyak pakar-pakarnya faktor jaringan ini. Pak Walid, Pak Niko, Pak Leo, Pak Sofia, terserah admin semua ya. Oke, Pak Wisnu. Nah, silakan Pak Wisnu, setelah itu Pak Leo. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Jadi yang ingin yang tanyakan di sini sebenarnya saya masih bingung terkait mengenai cara pembagian bandwidth Pak. Di sana ada limit. Jadi untuk membatasi kebutuhan dan jumlah pengguna. Nah, sedangkan pada permasalahan yang timbul, yang baca di presentasinya itu sering ada dominasi bandwidth, Pak. Nah, dominasi bandwidth ini jika kita sudah menerapkan cara pembagian dengan teknik limitnya, tetapi masih bisa muncul di sini gangguan yaitu dominasi bandwidth. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, Pak? Oke, terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Wahyu. Dominasi, Pak. Kalau kita sudah mengkonfigurasi, Pak, dan konfigurasi kita sudah benar, ini harusnya ya Bapak melimit itu apakah parameternya itu adalah burst ataupun limitnya sudah Bapak Ibu atur ya. Untuk user A sekian bandwidthnya, untuk user B sekian bandwidthnya, dan seterusnya. Harusnya itu tidak terjadi, Pak, dominasi itu. Dominasi pemakaian bandwidth ataupun penggunaan bandwidth itu sendiri, Pak, itu biasanya terjadi untuk jaringan-jaringan yang unmanageable. Contohnya, Bapak Ibu punya WiFi di
di rumah ataupun ini ya, tidak menggunakan mikrotik. Nah, kan sekarang kan banyak itu tool-tool untuk menghack ataupun ini Pak ya, sehingga dia saja yang kencang koneksinya, yang lain tidak. Ya, untuk peralatan-perangkat WiFi yang standar itu memang tidak bisa dikendalikan Pak. Tapi untuk access point atau WiFi ataupun router-router khusus seperti Mikrotik, Cisco, Ubiquiti dan semacam Pak ya, Aruba, Capion. Sekarang router yang lagi trennya ada satu lagi Pak, Ruji ya. Nah, itu katanya itu kemampuan device-nya itu mampu untuk menghandle software hacking ini Pak. Ya Pak ya, sehingga dominasi ya emang hacking supaya bandwidth-nya kencang itu nggak bisa lagi Pak. Ya Pak Wisnu ya. Kecuali access point standar Pak. TP-Link atau bawaan dari IndiHome itu ya, IndiHome kan Huawei ya. Nah, itu kan dia kan konfigurasi default aja Pak. Itu biasanya rentan terhadap hacking Pak. Ya makanya memang kita rekomendasikan, sarankan Bapak Ibu yang sudah paham jaringan. Ya kalau saya kebetulan di rumah saya kan pakai IndiHome nih Pak. Nah, saya matikan WiFi IndiHome-nya. Saya tambah Mikrotik Pak. Nah, Mikrotik setelah itu baru kita tambah access point lagi. Kita atur bandwidth-nya. Sehingga bandwidth-nya betul-betul bisa rata Pak. Saya pakai ini aja Pak, PCQ aja Pak, rata aja. Ada 10, ya dibagi 10 bandwidth-nya. Ada cuma 5 gitu. Cuma yang untuk TV-nya kita prioritaskan Pak. Kita kasih aja rate 2 MB, 3 MB. Nah, itu Pak Wisnu ya. Jadi dominasi rasanya kalau kita atur dan menggunakan peralatan-peralatan standar rasanya ini kok aman kok. Sementara ini Pak ya. Jadi kita di dunia komputer ini kan tidak ada yang sakti ya Pak Niko ya. Di atas langit masih ada langit, nah itulah istilahnya. Sementara ini kan belum kena aja itu. Nah, besok mungkin sudah kena juga ya Pak Walid ya. Iya Pak. Ini servernya aman ini, nggak bisa ditembus ya. Saat ini, nah besok belum tahu kan. Pokoknya besok lebih sakti pula orang, udah ketemu hole ataupun crash atau celahnya kan ya udah. Teknologi berkembang terus Pak. Iya benar. Di komputer ini nggak ada yang sakti Pak, maka tadi bilang iya Pak. Langit masih ada langit kecuali langit ke-7, nah, itu kan. Nah, oke, baik Pak Wisnu. Lanjut Pak Leo terakhir. Terima kasih Pak. Ibu-ibu mana ini? Baik Pak, ini sedikit mungkin minta masukan dari Pak dosen dan teman-teman yang lain. Menurut Pak dosen dan teman-teman yang lain, apakah ada trik agar kita bisa meningkatkan daya tangkap jaringan yang disebarkan melalui radio? Oke, wireless Pak ya. Oke, baik. Saya bantu jawab saja kan walaupun tidak dalam konteks topik kita Pak ya. Migrasi ke WiFi 6 Pak. Iya betul. Ada beberapa Pak yang meningkatkan daya tangkap. Saya kira meningkatkan daya tahan tubuh Pak. Sekarang itu sangat diperlukan. Meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu pertama itu. Meningkatkan daya tangkap memang ya harus dari dua sisi Pak. Di sisi penyedianya, access point-nya, atau di sisi penangkapnya atau penerima atau kliennya. Kalau di sisi access point ya sekarang gunakan saja teknologi yang baru Pak ya. Ya kalau WiFi ya gunakan WiFi yang AC sekarang ya. AC, kemudian ya pastikan access point-nya kalau daya tangkap itu kan sinyalnya berarti kan yang bertangkap. Berarti pakai access point yang dayanya besar Pak. Atau access point yang menggunakan antena yang sektoral atau terfokus ke satu titik. Kalau antena access point-nya omni ya dia menyebar ke segala arah Pak. Cuma aja kurang kuat itunya. Dorong arahnya. Directionalnya kurang. Tapi kalau di sisi kliennya Pak, kalau access point-nya nggak bisa kita aktif, ya di sisi kliennya ya Bapak pakai saja peralatan penangkap yang kencang, terutama yang jelas pakai antena-antena yang fokus atau sektoral ya. Kalau Bapak Ibu ikuti atunya Pak Ono, itu kan antena-antena kaleng, antena wajan bulik, antena sektoral dan semacam ya. Dan kedua pakai access point yang dayanya besar Pak. Ya Pak Walid ya. Itu mereknya Genius kan ada sampai 5 watt kalau tidak salah. Access point dayanya sampai 5 watt. Nah, itu kuat tangkapannya Pak. Ya, banyak cara Pak, banyak cara.
dari sisi perangkat radionya harus kuat, kemudian dari antenanya kita atur gainnya supaya kuat juga sehingga dia terfokus ya. Bapak Ibu kalau bergabung di Facebooknya RT/RW.net itu banyak tuh. Saya kan gabung juga di situ kan. Cerita-cerita teman-teman yang ini ya, cerita teman-teman bagaimana jangkauan jauh dari kampung ke kampung, bukit ke bukit ya. Pak Nurwanto ya mungkin udah ikut juga di RT/RW.net ini. Nah itu kan dibuat repeater ya. Kalau yang jaraknya jauh, seperti sekarang kan pandemi ini kan belajarnya jauh di kampung-kampung, terutama di kampus Pak, itu nggak dapat sinyal Pak. Di daerahnya itu ada titik-titik, ada yang titik tengahnya mungkin di perbukitan dipasang access point, repeater ya, ditangkap kemudian dikirim lagi. Ya. Cuma masalahnya Pak, listriknya gimana Pak ya? Kalau listrik kan Bapak Ibu bisa menggunakan panel surya atau apa ya? Karena kan peralatan router kan nggak besar wattnya. Paling dia main paling besar 5 watt itu kan udah besar itu kan. 5 watt 12 volt ya, panel surya yang 50 WP atau 100 WP udah cukup itu kan. Asalkan panasnya cukup. Nah, itu Pak Wisnu. Itu Pak Leo ya. Cara menguatkannya ya tergantung banyak variabel Pak. Oke, baik Bapak Ibu, untuk sesi ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjutkan di forum diskusi. Di sore hari nanti mudah-mudahan pada asar di kami ya. Kalau Bapak Ibu di timur nih kuatnya sudah malam mungkin. Ya, kita nanti ini aja Pak, kita kondisikan. Kita sambung lagi ya. Baik, saya cukupkan ya Bu Umi, Pak Erik, Pak Leo, Pak Wisnu, Pak Niko dan Bapak Ibu yang lain ya. Untuk sesi pertama ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Bapak Ibu jangan lupa isi absen ataupun ini ya, jangan tertinggal. Ya Pak. Iya Pak. Dan seluruh tagihan-tagihan yang di LED jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu ya, karena memang salah satu indikator penilaian kegiatan PPG Bapak Ibu ini kan ya tagihan-tagihannya. Karena kalau tidak Bapak Ibu selesaikan tagihannya atau tagihannya itu Bapak Ibu kerjakan tidak maksimal dengan skor di bawah KKM ya enggak sayang ya. Pokoknya ikuti maksimal Bapak Ibu. Ikuti kegiatan, kerjakan ya. Bapak Ibu kan rame ini, buat grup sendiri diskusi. Oh, sebenarnya saya seperti ini, apa yang kurang? Nah, pandai aja lah Pak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita selalu berdoa semoga kita diberi kesehatan dan Bapak Ibu kegiatan PPG ini bisa dapat ilmu dan lulus dapat sertifikat. Nah, itu dia. Amin. Amin, Pak. Baik, selesai itu aja. Pertanyaannya silakan di forum diskusi Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan nanti sore kita bisa lanjutkan. Ada 3 KB lagi ya. 3 KB lagi. Terima kasih, selesai itu aja untuk sesi hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Permisi ya. Ya.